Liberty, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir nih Pak bersama-sama kami sore ini. Saya juga mau menyapa para dosen psikologi UNJ yang sudah hadir saat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan sore ini kita semua sama-sama semangat ya untuk melanjutkan pelatihan media pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan udah siap juga nih dengan laptopnya masing-masing supaya bisa nanti kita sama-sama langsung praktik. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengar sambutan dari Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Kepada Prof. Yufiyarti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Filza. Selamat siang Bapak Angga Liberty. Terima kasih waktunya. Siang Prof. Sama-sama. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat walafiat hingga kita dapat berkumpul pada acara ini dalam kegiatan pelatihan media kreatif untuk dosen-dosen. Ya, jadi memang di era digital ini mau tidak mau kita meningkatkan kemampuan di dalam mendesain media kreatif. Ya. Jadi semoga kegiatan ini dapat memberikan motivasi ya untuk bisa mengembangkan media kepada mahasiswa, karena mungkin mahasiswa lebih canggih ya Pak Anggi sekarang, lebih natif digital mereka ketimbang Betul, kita yang baru meraba-raba nih model apa lagi nih untuk desainnya. Mohon bantuannya Pak Angga supaya Insya Allah, Bu. Perkuliahan kita bisa menarik di mata mahasiswa yang sudah masuk ke era natif digital. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yufi untuk sambutannya. Jadinya alhamdulillah nih mendengar sambutan dari Prof. Yufi, jadi saya tambah semangat untuk hari ini. Oke, jadi sebelumnya kalau Bapak Ibu masih ingat, tanggal 2 November 2021 yang lalu kita udah sempat mengadakan pelatihan media pembelajaran. Pada sesi yang pertama yang lalu kita udah dikenalkan dengan berbagai media pembuatan video pembelajaran dan platform video conference. Jadi kita udah diajarkan bagaimana cara membuat animasinya, memasukkan gambar yang lucu-lucu, memasukkan sound suaranya. Nah, tapi ternyata memperhatikan kreativitas dalam pembuatan dan layout video ini aja tidak cukup. Jadi kali ini bersama Bapak Angga kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana cara mengefektifkan penyampaian konten video. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak, selamat sore Pak Angga. Siang menjelang sore, Bu. Oke. Pak Angga ini merupakan seorang instruktur media designer. Tadi saya sudah sempat lihat CV-nya, wah pengalaman kerjanya Pak Angga ini luar biasa. Pak Angga lahir di Bengkulu tanggal 5 Oktober tahun 1987. Masih muda nih berarti Pak Angga ya. Alhamdulillah. Beliau pernah menjadi pengembang konten e-learning untuk Kementerian Keuangan, e-learning designer di PT Kalika Infotama, guru dan media development di Al-Azhar Kelapa Gading, material development spesialis di MyRepublic, instructional design specialist di Grab Indonesia, dan hingga saat ini menjadi managing director di Look Media. Betul ya Pak Angga ya? Siap, Bu. Oke, sebenarnya tadi masih banyak lagi pengalaman kerja Pak Angga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi Pak Angga ini nggak hanya pengalaman kerjanya yang banyak, pengalaman mengajarnya juga banyak. Jadi seperti menjadi instruktur dalam graphic design training dan pembuatan PowerPoint. Karena sebenarnya Pak Angga ini juga alumni dari UNJ ya Pak? Ya, anak FIP saya, Bu. Jadi naluri pendidiknya nih.
Jadi Saya naluri alumni FIP. pendidikannya masih kuat. Beliau Insyaallah. merupakan lulusan Sarjana Teknologi Pendidikan UNJ dan sempat melanjutkan pendidikan pada jurusan yang sama juga di Pasca Sarjana UNJ. Kemudian beliau mendapatkan gelar Magister Teknologi Pendidikan dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Oke, kalau gitu langsung aja kita persilahkan deh kepada Bapak Angga untuk bisa mulai menyampaikan materi hari ini. Kepada Pak Angga kami persilahkan. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Yufyarti Zain, selaku Dekan. Salam kenal juga, Prof. Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen. Di sini juga ada Bu Za nih. Apa kabar, Bu? Kabar Bapak Ibu semua, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Angga Liberty Pratama, biar lebih enak pakai slide nih kayaknya nih ya. Terlihat Bapak Ibu slide saya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Kenalan sedikit tadi udah disampaikan, tapi saya memperkenalkan diri saya sendiri nih biar lebih enak gitu ya. Saya lahir di Bengkulu, nama asli Angga Liberty, jadi orang kampung tapi namanya go internasional, insya Allah. Namanya aja import tapi asli Indonesia. Saya dari kota kecil di Curug di Provinsi Bengkulu gitu ya. Saya lahir 87, saya masuk UNJ tahun 2005, jurusan Teknologi Pendidikan. Lulus 2009, wisudanya di Februari 2010, lanjut ke pasca UNJ 2010 di bulan Julinya ya, tahun ajaran 2010-2011, tapi ternyata saya gagal. Di pasca sarjana UNJ saya gagal, sudah 8 tahun mencoba menyelesaikan studi di TP pasca UNJ, cuman belum rezekinya. Akhirnya saya coba dari negeri, saya pindah ke luar negeri, Bu ya. Luar negeri ke Asafiyah gitu ya. Nah di Asafiyah alhamdulillah ada rezekinya saya bisa dapat MPD di Asafiyah. Pengalaman kerja tadi sedikit dari Al Azhar Kelapa Gading, saya pernah di di Kawan Lama Group. Kawan Lama Group itu adalah S-Hardware, Chat Time gitu ya, kalau Bapak Ibu di sini ada yang suka beli furniture Informa juga tuh. Nah itu saya dulu kerja di sana. Lalu terakhir di Grab sebelum akhirnya saya dan beberapa teman-teman alumni teknologi pendidikan yang lain, ada sekitar 8 orang, kita coba mendirikan sebuah usaha, legalitasnya bernama PT Republik Desain Indonesia, nama brandnya adalah Look Media. Di sini kita coba memberikan servis terkait dengan pengembangan digital content, termasuk digital learning. Gitu. Jadi kita masih bermain di ranahnya teknologi pendidikan sebenarnya awalnya dari tahun 2016 sebenarnya kami berkumpul, tapi baru ada rezeki untuk membuat legalitas sendiri dalam bentuk perusahaan di 2019. Tapi secara produktivitas sudah mulai di 2015 bahkan seperti itu. Nah awalnya memang bermainnya di ini ya. Awalnya kita bermainnya memang di dunia teknologi pendidikan, digital learning, tapi seiring dengan bertemu banyak orang, kebutuhan dari orang juga beda-beda. Biasanya kan main pukul rata tuh, wah ini bisa komputer, bisa animasi, bisa video dan lain-lain, dihajar aja. Bisa nggak bikin iklan, bisa nggak bikin video promosi dan lain-lain. Akhirnya menjalankan juga pekerjaan di bidang yang tidak pendidikan atau komersil seperti itu. Nah, seiring waktu berjalan kami juga coba berinovasi lah sedikit gitu ya. Karena kami dari FIP ya tadi sudah disinggung, FIP itu dulu tuh pas kami masuk tuh kan slogannya, jargonnya adalah mendidik bangsa memartabatkan negara tuh kan. Nah akhirnya kami ini beberapa alumni, dan di sini nggak cuma ada orang teknologi, nggak cuma alumni teknologi pendidikan, tapi juga ada alumni manajemen pendidikan gitu ya. Kita coba bikin sesuatu untuk kami ini merasa nih bertahun-tahun ngasih ke industri itu. Kita bikinin e-learning buat industri, kita ngajarin industri tentang teknologi pendidikan dan lain-lain gitu ya. Buat korporasi gitu, tapi kita lupa nih kita asalnya dari UNJ, dari FIP lagi kan, kampus pendidikan gitu, jadi kita lupa, kita berpikir sudah saatnya nih kita kembali ke fitrahnya, kembali ke jati dirinya gitu, yaitu pendidikan. Jadi kita berpikir untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan. Yang paling dekat dengan kami adalah guru-guru. Jadi kami coba membuat sebuah gerakan dengan nama Guru Kreatif yang sekarang sudah dimulai dengan
membuat konten digital di beberapa platform ya, YouTube, IG, pelatihan baik online dulu sebelum online ketika pandemi dan offline sebelum pandemi juga coba kita jalankan. Jadi ngajarin guru bikin PowerPoint yang lebih advance seperti apa gitu-gitu sih yang seperti itu. Jadi buat mensuntik kompetensi guru biar bisa lebih melek digital lah. Tujuannya seperti itu. Lalu juga ada consulting yang bergerak di bidang SDM. Lalu ini yang masih dalam garapan gitu ya, mohon doa juga dari Bapak Ibu, kita mau membuat sebuah pola pembelajaran untuk ngajarin, rencana sih ada lulusan-lulusan SMA mungkin yang tidak dapat kesempatan kuliah gitu ya, kita bisa angkut untuk belajar bareng kita, tapi kurikulumnya disisipi dengan kurikulum Islam seperti itu. Jadi pesan dia belajar desain tapi juga ada mata pelajaran keagamaan Islamnya di sana. Nah ini masih dalam tahap penyusunan model lah seperti itu. Rencana mungkin akan online dulu. Kantor kami ada di Permata Hijau. Ya. Service kami ada di 2 bidang, digital learning dan digital content. Kalau digital learning ya content e-learning, learning management system. Kalau digital content, video production, animasi atau video promosi. Kita pernah juga bikin iklan untuk yang tayang di TV gitu ya. Kita pernah bikin iklan untuk enzim. Lalu ini sedikit klien-klien kita. Dan ini isinya 95% teknologi pendidikan gitu ya, jadi UNJ gitu. Jadi dan sekarang juga lagi ada yang magang di kami dari Fakultas Teknik UNJ. Ini basecamp kita aja. Kalau kantor di Permata Hijau, kalau workshop kita ada di Kebayoran Lama. Ini anak UNJ semua nih Bapak Ibu nih, anak FIP nih. Jadi cuman kalau di kantor kami nggak bakal ketemu orang yang pakai celana panjang. Jadi ya beginilah nih, mambrak kayak nih kawan-kawan. Jadi ada alumni TP 2015, 2016 juga ada beberapa yang sudah main-main di sini. Oke, sebelum lanjut, nah saya dapat brief nih kemarin siang nih sebagai pengganti Pak Imbar gitu ya. Saya dapat brief singkat kemarin bahwa hari ini tujuannya adalah Bapak Ibu diharapkan punya kompetensi baru gitu ya, bagaimana mengembangkan atau membuat sebuah video. Tapi ada pesan sponsor dari Bu Za kemarin yang sederhana aja nggak katanya gitu ya. Nah ini 2 jam saya juga agak sedikit ngeramunya. Harus hati-hati juga nih karena 2 jam gitu ya. Jadi kita harus langsung masuk ke esensi atau tips dan trik saja gitu. Jadi di sini saya akan coba sharingkan sedikit step-step gitu ya, step-step ketika kita ingin mengembangkan sebuah video pembelajaran. Saya dapat gambaran kemarin adalah nanti Bapak Ibu dosen psikologi akan bikin sebuah video yang nanti mungkin bisa diupload di platform ataupun di YouTube sehingga bisa di-share atau dinikmati kontennya oleh publik gitu ya, dan itu sangat bagus buat saya gitu ya. Terlepas dari promosi psikologi UNJ-nya, ada poin amal jariahnya juga tuh di situ kan, bisa dinikmati ilmunya. Dan memang sekarang eranya seperti itu gitu ya. Bahkan saya dan teman-teman pun juga sekarang sedang pengen ngejalanin gitu sebuah ide. Kita mau juga bikin open course ya, open konten gitu yang keilmuannya terkait dengan teknologi pendidikan gitu yang ngelibatin alumni gitu. Misalkan ada alumni yang sudah settle di bidang pendidikan dan pelatihan gitu di perusahaan, kita suruh sharing dan lain-lain. Dan memang YouTube akan menjadi menjadi tempat yang sangat seksi untuk hal-hal seperti ini gitu ya, terlepas nanti ada platform dan lain-lain. Jadi idenya luar biasa, saya salut banget sama psikologi UNJ ada ide ke arah sana gitu ya, dan keren gitu. Dan sekarang tinggal bagaimana kita bicarakan teknisnya. Nah, kenapa slide saya di awal adalah master chef? Saya ingin berpesan seperti ini sih sebenarnya. Ketika saya beberapa kali membawakan sesi teknis, ini kan bicara teknis ya, video, animasi ataupun PowerPoint, desain dengan PowerPoint gitu ya. Ada beberapa penolakan yang berkata, waduh saya nggak bakat nih,
saya nggak bakat nih yang gini-gini, atau juga waduh saya udah terlalu telat nih belajarnya gitu, atau ini kan perlu kemampuan khusus yang dilatih dari waktu lama seperti itu ya. Kalau saya sih mengacu ke MasterChef misalkan gitu ya. Orang masak sebenarnya nggak perlu bakat ya. Nontonin cara gimana chef masak aja, mungkin dalam waktu setahun kalau kita masak terus dengan rutinitas seminggu 3 kali, mungkin dalam 1 tahun kita udah punya feel bagaimana nyendok garam yang pas nggak keasinan tuh. Ya, jadi walaupun kita nggak punya bakat dari sisi visual, jadi memang kan ada orang yang punya gift gitu ya. Dia nggak belajar apa-apa, tapi matanya pas ngeliat komposisi udah enak aja gitu. Tapi ada juga orang yang nggak punya gift, tapi dia dia belajar soal aturan-aturan visual, dan dia suka membuat desain visual. Dalam waktu 1 tahun dia sudah punya feel sedikit paling tidak gitu. Jadi pesannya adalah Bapak Ibu, ketika kita ingin masuk nih ke pengembangan sebuah produk digital apa yang berhubungan sama desain, tidak ada yang tidak bisa dipelajari gitu ya. Tinggal bagaimana kita mau tuh ngelatih. Misalkan saya jamin nih, misalkan kita sharing hari ini nih, dalam waktu 1 tahun, kalau Bapak Ibu seminggu aja bikin 1 video, dalam 1 tahun ke depan Bapak Ibu sudah punya feel mengambil gambar yang enak sebenarnya gitu. Beda cerita kalau hari ini kita sharing, setahun nggak diapa-apain, tahun depan sering ngobrol lagi gitu ya, pasti sama aja gitu. Tapi kalau dicoba, dibikin terus gitu ya, sama kayak kami dan teman-teman di sini juga karena sering bikin sebenarnya, jadi punya improvisasi gitu ya, ketika oh ini gambarnya kurang enak, oh ini kok audionya nggak enak ya, kok ini kalimatnya kurang asik ya, dan seterusnya. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu ya, kita coba kita coba untuk mulai gitu ya. Belum terlambat apalagi untuk dunia pendidikan gitu ya, karena masih banyak yang tertinggal gitu, dan psikologi UNJ kayaknya jauh lebih maju, sudah terpikir untuk membuat sebuah konten yang nanti bisa dinikmati oleh siapapun gitu ya. Nah, ini nggak usah nih, orang UNJ nggak usah diomongin taksonomi, belum, ntar saya yang diajarin. Jadi, nah sebelum masuk ke teknis, saya sedikit sharing dulu. Kemarin saya dapat brief bahwa Bapak Ibu harus setelah ini harus mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah video pembelajaran seperti itu. Nah, sebelum kita bicara teknis bagaimana cara membuatnya, ada baiknya gitu kita coba sharing dulu bahwa video pembelajaran itu sendiri itu ada beberapa format penyampaiannya terkait video pembelajaran gitu ya. Kalau di sini saya ngambil random aja gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama lecturing. Lecturing ini model udah ngajar aja tuh, kayak video-videonya Ruang Guru atau videonya Skill Academy dan banyak platform yang ada sekarang gitu ya, yang di open course sekarang. Ada juga documentary itu syuting kayak kita bikin film dokumenter dan lain-lain. Mungkin dokumenter tidak akan kita bahas ya, karena agak terlalu jauh gitu ya. Drama tuh artinya kita bikin ceritanya tuh ada skenarionya, ada dramanya, ada tokoh-tokohnya, ada yang jadi si A, ada yang jadi si B gitu. Kita bikin skenarionya yang wah nanti ada seorang anak habis bagi raport minta hadiah PS tapi nggak dibeliin sama orang tuanya gitu-gitulah. Itu ada cerita kayak gitu, itu drama. Atau bisa juga berbentuk interview di sini nggak cuman harus 2 orang gitu ya. Interview misalkan bisa aja kita nge-shoot seseorang, hostnya yang bertanya tapi tidak masuk frame, atau bahkan dengan tulisan aja. Misalkan kita wawancara Buza nih, misalkan kita mau nyampein materi tentang bullying gitu, kita tampilkan dulu teks apa sih bullying itu, nanti Buza ngomong, nah bullying itu adalah seperti ini, nanti ada lagi pertanyaan, nanti dijawab lagi sama narasumbernya. Itu bisa jadi video pembelajaran. Atau dengan format pakai host gitu, ada pewawancaranya, itu juga bisa gitu ya, bentuknya interview. Atau bentuknya tutorial itu lebih ke arah penguasaan skill perangkat lunak lah, misalkan tutorial cara mengoperasikan
sistem informasi akademik misalkan. Nah, itu kita bikin tutorialnya, kita screen record atau kita foto-foto itu screenshot step by step-nya gitu ya. Atau simulasi. Simulasi mirip-mirip, simulasi mungkin lebih ke pembelajaran kayak science gitu-gitu ya. Mungkin kita skip. Nah, di sini saya mungkin akan lebih mengarahkan kalau dari brief yang kemarin saya dapat gitu ya. Mungkin kita akan mengarahkan ke lecturing dan interview aja gitu ya, di lecturing dan interview dengan format tadi, apakah dengan presenter atau tidak gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya, cuman nanti saya share aja materinya, Bapak Ibu bisa buka sendiri gitu ya, karena nontonin, nanti kita tontonin contoh yang selanjutnya aja. Sebentar, saya skip sedikit. Ini saya punya contoh video yang lecturing ya. Nah, kebetulan ini punyanya Guru Kreatif. Kebetulan ini punyanya Guru Kreatif. Kita tonton sebentar. Apa suaranya terdengar, Bapak Ibu? Belum ya? Belum masuk. Oke, sebentar ya, maaf. Lanjut, jangan lupa subscribe dan klik. Oke, saya ulang. Dan Mbak Guru, apa kabarnya nih? Ketemu lagi di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Di episode Jam Belajar kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mendesain slide dengan teknik Rev. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya Mas dan Mbak Guru tidak ketinggalan update dari Guru Kreatif. Melanjutkan tentang teknik public speaking, lalu terkadang kita membutuhkan sebuah alat, yaitu slide. Semoga saya tidak salah. Bayangan kemarin yang ya di brief yang saya dapat, mungkin arahnya nanti Bapak Ibu akan membuat video-video model seperti ini gitu ya. Atau ada satu lagi. Hai Mas Guru dan Mbak Guru. Saya coba lanjut. Sama, ini video dari kami juga, Guru Kreatif. Hai Mas Guru dan Mbak Guru, apa kabarnya nih? Ketemu lagi di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Pada episode Guru Tutorial kali ini, kami akan berbagi informasi membuat kuis online interaktif dengan menggunakan Quizzes. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya Mas Guru dan Mbak Guru tidak ketinggalan update dari Guru Kreatif. Ini tutorial ya. Quizzes merupakan sebuah web tool yang sangat cocok untuk meningkatkan keseruan saat sesi belajar online atau daring seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kita bikin ini syuting 2 jam, editingnya sekitar 2 jam lah. Jadi nggak terlalu lama gitu ya, cuman bertiga lah syutingnya. Nah, ini ada yang saya sendiri artisnya kebetulan. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya? Ketemu lagi di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Di segmen Jam Belajar kali ini kita akan bahas mengenai multimedia dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar Mas Guru dan Mbak Guru nggak ketinggalan update informasi dari Guru Kreatif. Oke, kita mulai dari apa sih multimedia? Yang ini Bapak Ibu, ini saya ngerjain sendiri. Jadi syuting sendiri, mencet kamera sendiri gitu ya, terus diedit sendiri. Jadi kenapa saya sampein itu, ternyata bisa gitu ya, ternyata bisa. Nah sekarang nanti habis ini kita bahas gimana sih step-stepnya gitu, biar kita bisa, karena pasti yang saya tahu gitu ya, semoga salah gitu ya, kalau dari kampus nih, misalkan Bapak Ibu dosen juga kan pasti akan sulit nih kalau misalkan, wah kita syuting yuk bertiga, berempat gitu, pasti nggak akan ketemu waktunya tuh. Pasti Bapak Ibu yang lain juga sibuk dengan tugas dan tanggung jawabnya gitu, apalagi harus ditambah dengan tugas seperti ini gitu. Jadi kita coba sharing sesimpel-simpelnya deh, sesimpel-simpelnya Bapak Ibu bisa nih bikin video dengan alat yang paling ala kadar ya dalam tanda kutip gitu ya, tapi videonya jadi pokoknya layak lah tayang di YouTube gitu. Ya itu yang mau saya bahas sih sebenarnya hari ini. Jadi nanti kalau ada yang dirasa mengganjal di tengah-tengah gitu ya, yang mau langsung kita diskusikan langsung di
di-cut aja, langsung ngomong aja Bapak Ibu ya, karena saya takut skip gitu ya, takutnya nanti ada yang beberapa yang perlu dibahas tapi saya terlewat seperti itu. Jadi langsung dipotong aja, kita bisa diskusikan gitu ya. Oke. Ini kita skip aja. Ini ada contoh sedikit dari yang lebih profesional mungkin ya. Saya Rati Ibrahim, seorang psikolog klinis, CEO dan Psikologi lagi nih pas. Ini Indonesian X. Mungkin Bapak Ibu kalau lowong waktunya bisa main-main ke sini. Di sini lumayan banyak video-video oke-oke gitu di dalamnya. Para psikolog ini adalah terlibat dalam pemberdayaan. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman dia lebih beda style aja, cuman masalah dia syutingnya dengan latar buku-buku, nanti disisipin sama ilustrasi-ilustrasi gitu ya, jadi ada variasinya seperti itu. Maksudnya sama, ada teks lagi yang kami buat tadi juga ada teks-teks penjelasannya. Masyarakat Indonesia. Seperti itu. Sehat. Hai Indonesian, saya Rati. Atau ini, nah ini juga sendiri dia pasti syutingnya nih, bisa. Hai teman-teman Subscribernya semua, banyak kok di jumpa YouTube lagi ya. bersama dengan aku Irene Lipasi dan masih di channel Hai Iren. Di video Belajar kali public ini speaking. aku mau berbagi tips buat teman-teman semua tentang cara melatih artikulasi dan Ya. intonasi untuk keperluan Oke, sebenarnya ini pasti dia syuting sendiri, pasti pakai handphone ini, bisa pakai handphone. Ya, Public kalau speaking. soal mikrofon, Tonton suara sampai dan habis lain-lain, ya. itu hukumnya sunnah tuh Bapak Ibu ya. Nanti aja gitu. Yang penting jadi dulu video-video, karena orang di YouTube nggak akan sedikit sekali yang akan komentarin, ih suaranya sember dan lain-lain. Ini nggak pakai sound wireless yang nggak ada gitu. Orang akan menikmati video secara keseluruhan gitu. Jadi untuk awal nggak usah terlalu terpaku dengan, waduh nggak punya kamera, nggak punya alat, nggak punya lampu dan sebagainya. Coba dulu aja. Nanti kita bahas step by step-nya. Hai teman-teman Bisa semua, berkunjung juga ke jumpa lagi channelnya. bersama dengan aku Irene Lipasi Irena apa tadi dan namanya? masih di channel Hai Iren. Hai Di- Iren. Oke. Nah, saya langsung masuk ke sini. Secara umum Bapak Ibu, kalau kita mengembangkan sebuah video gitu ya, atau media pembelajaran atau ya video lah gitu ya, ataupun animasi bentuknya ataupun syuting, tahapannya pasti ada 3 biasanya Bapak Ibu ya. Ada praproduksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Ini udah common sih di luaran seperti ini gitu ya. Praproduksi ini adalah kita mempersiapkan bahannya, kita mempersiapkan ide ceritanya, kita mempersiapkan apa sih yang mau kita syuting gitu. Jadi jangan sampai nanti bikin video langsung fokusnya ke kameranya, langsung fokus ke syutingnya, tapi pas lagi di depan kamera bingung, ngomong apa ya gitu. Walaupun Bapak Ibu dosen nih, Bapak Ibu dosen setiap hari berbicara di depan umum gitu ya. Tapi ada kalanya berbicara di depan umum itu tidak ada apa-apanya dibanding berbicara di depan kamera yang nggak ngapa-ngapain gitu. Itu kamera nggak ngapa-ngapain nih, tapi ketika ketemunya lensa kamera tuh kaku tuh sekujur tubuh biasanya itu. Ada orang-orang seperti itu. Jadi tidak bisa kita samakan berbicara di depan umum, public speaking, dengan berbicara di depan kamera. Ya pasti ada elemen pengganggunya, ya elemen pengganggunya. Termasuk saya juga gitu ya. Saya nggak terlalu pede sebenarnya tampil di depan kamera. Ini kalau ngomong kayak gini kan enak nih. Tapi kayak bikin konten tadi jauh lebih kaku sebenarnya, gitu. Dan itu dikritisi sama Mas Mahe, teman saya yang satu tadi gitu. Mas Mahe itu alumni MP kebetulan, manajemen pendidikan. Nah, praproduksi ini adalah tahapan di mana kita mempersiapkan semuanya. Kayak tadi syuting-syutingan yang kami tunjukkan tadi, yang guru kreatif, itu kita pasti buat skripnya. Jadi mudahnya adalah di praproduksi kita siapkan skrip, ya kita siapkan skrip. Jadi kita mau ngomong apa, itu kita udah siapin. Kalau Bapak Ibu merasa pede, gue mah aman lah ngomong di depan kamera mah gancil lah. Oke, tulis aja pointer-pointernya. Ya, tulis saja pointer-pointernya, nggak masalah. Tapi kalau saran saya untuk awal, tulis yang lengkap. Kalau perlu di print, setiap scene-nya di print. Jadi pas kita syuting, itu teks ada di depan. Ya, teks ada di depan.
Jadi kita bisa baca juga nggak apa-apa, tapi mata paling nggak tetap ke arah kamera gitu ya. Secara teknis seperti itu. Nah, produksi adalah ketika kita mengambil gambarnya. Ya, kita udah bikin skripnya, kita udah bikin kalimat-kalimat kita mau ngomong apa nanti di videonya, baru diproduksi kita ambil gambarnya. Ya, kita syuting, istilahnya di produksi syuting. Nanti di praproduksi akan saya share bentuk storyboard atau penulisan skrip itu seperti apa ya, yang biasanya atau yang biasa kami kerjakan. Lalu diproduksi nanti kita bahas sedikit tentang alat-alat syuting, terus teknik pengambilan gambar, jadi biar Bapak Ibu juga punya pengetahuan tentang eye level, low level, dan lain-lain gitu ya. Pasca produksi ini bagaimana kita mengolah gambar ketika kita syuting. Jadi habis kita syuting, bahasa umumnya diedit. Nah, gambarnya diedit. Edit itu sebenarnya kalau mau diringkas cuma 2 kerjaan sebenarnya diedit. Motong sama nyambung gitu ya. Kita motong-motong gambar terus nyambung-nyambung biar gambarnya jadi satu kesatuan yang utuh. Sesimpel itu sebenarnya. Tinggal masalah mau pakai aplikasi apa. Nah, untuk pasca produksi mungkin kita akan bicara umumnya aja, karena kalau aplikasi dengan waktu yang sangat singkat agak-agak berat sepertinya gitu ya. Mungkin nanti kalau mau dibuat sharing lagi dengan Pak Imber atau Pak Cecep yang lebih expert di bidang ini dan sering ketemu dengan software editing buat mahasiswa-mahasiswanya lebih asik sebenarnya. Oke, saya masuk ke praproduksi dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan langsung dipotong aja, nggak masalah. Ya, di praproduksi ini kita sebenarnya menentukan idenya, gitu ya. Kita menentukan idenya, menentukan sasarannya, menentukan tujuannya. Kalau bisa bikin flowchart-nya, nggak juga nggak apa-apa. Kita bikin sinopsis atau naskahnya, lalu bikin storyboard. Ya, ribet nih nggak? Banyak banget yang harus dikerjain. Ya udah, tulis aja skripnya mau ngomong apa gitu. Ya, saya dapat pokoknya sesimpel mungkin nih kan, kalau buat psikologi udah sesimpelnya tulis skripnya mau ngomong apa. Kalau Bapak Ibu mau bicara soal mata kuliah gitu ya, ambil slide PowerPoint-nya, tulis di notes-nya tuh. Tulis di notes-nya pas slide ini mau ngomong apa. Itu yang dilakukan oleh Mas Mahe tadi yang di video public speaking-nya Guru Kreatif, itu dia nulis tuh, dia punya slide tentang public speaking tadi, teknik krep tadi, lalu di notes-nya, notes PowerPoint-nya dia tulis, dia mau ngomong apa di slide itu. Nah, pas syuting, itu cuman bacain itu aja tuh, bacain bagian notes-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin video nanti, video pembelajaran yang terkait dengan materi kuliahnya yang di Ampu gitu ya, ambil slide PowerPoint-nya, langsung tulis di situ. Kira-kira di slide ini mau ngomong apa. Yang menentukan adalah mungkin kalau kita di kelas kita bisa bicaranya dengan tanpa batas gitu ya. Kita bisa bicara dalam tanda kutip ngalor ngidul gitu. Kita bisa puter-puterin dulu jalurnya. Tapi kalau untuk video pembelajaran, saran saya paling tidak kalimatnya disusun yang lebih SPOK-nya tuh lebih padat, tepat dan jelas gitu. Jadi nggak muter-muter kalimatnya gitu. Ya, jadi praproduksi yang banyak ini kalau kita mau peringkas udah kita bikin skripnya aja. Kalau Bapak Ibu membawakan materi perkuliahan, tulis di bawah note slide PowerPoint-nya, slide materinya. Terlepas nanti slide materinya mau dimasukin ke video atau tidak, itu urusan belakangan, urusan editing. Oke. Contoh, saya mau buat video pembelajaran bahasa Inggris dengan pembahasan asking and offering help, misalkan sasarannya lulusan SMK. Tujuan pembelajarannya apa? Ini ada sinopsis. Kalau nggak mau bikin sinopsis ribet nggak? Oke, skip aja, langsung bikin. Ini kan drama, kita langsung ke sini aja, ke sini. Ya. Ini bentuk storyboard, ya, bentuk storyboard. Walaupun storyboard ini lebih sebenarnya harus gitu ya. Sebenarnya harus paling tidak kita bisa tahu step-step yang ngomong apa, tapi ini bisa kita gantikan, ya kita bisa gantikan dengan yang tadi tuh slide materinya Bapak Ibu itu bisa jadi storyboard dengan cara Bapak Ibu tulis tuh di bawahnya notesnya itu sebagai audio. Audio ini adalah apa yang mau kita omongin. Ya, tadi kan arahnya video pembelajaran yang penyampaian dengan metode presenter gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai tutornya atau sebagai instrukturnya yang ngomong di depan kamera seolah-olah nanti peserta belajarnya ada di belakang kamera yang nonton gitu ya.
Visualnya pakai aja slide PowerPoint yang Bapak Ibu punya, gitu. Kita nggak usah ribet harus bikin dokumen lagi storyboard, nggak perlu, karena Bapak Ibu nggak bikin video untuk industri atau nggak bikin video untuk klien gitu ya, bikin video untuk di-upload di instansinya sendiri gitu ya. Tinggal bikin audionya. Audio itu adalah apa yang mau diomongin, apa yang mau dijelaskan di visual itu. Jadi ketika mau ngomongin tentang bullying misalkan, oke, misalkan yang pertama tentang pengertian bullying, masukin audionya. Bullying adalah bla 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 bla, seperti itu. Ya, nanti masuk lagi ke scene kedua. Scene kedua anggap slide kedua. Slide kedua bentuk-bentuk bullying misalkan. Bentuk bullying ada beberapa tipe, dijelaskan di situ. Ya, visualnya mau nanti di-insert slide PowerPoint-nya, mau nanti pakai teks-teks kayak yang video guru kreatif tadi yang kita tambahkan di editing, itu bisa belakangan. Ya, yang penting Bapak Ibu sudah terbayang runtutannya mau ngomong apa, gitu ya. Jadi nggak perlu bikin dokumen storyboard khusus, cukup dengan materi yang Bapak Ibu punya tuh. Ya, karena mau membawakannya video pembelajaran, jadi kita nggak usah menambah energi Bapak Ibu untuk bikin lagi dokumen. Walaupun kalau kami di industri gitu atau kami produksi video, kami harus buat storyboardnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita produksi nggak cuma satu orang, ya bisa jadi 5 orang, 10 orang, 15 orang yang semuanya harus tahu nih. Oh, abis scene 1 kita shoot yang mana lagi, itu harus tahu. Dan kita juga harus ngelis abis ini syutingnya di indoor, abis ini di outdoor dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu kan sejauh ini kebutuhannya pasti syutingnya akan di indoor. Ya, dan pasti kemungkinan besar syuting sendiri. Sebagus-bagusnya dibantu sama mahasiswanya gitu, misalkan gitu ya. Atau dibantu anaknya di rumah gitu, atau suami atau istrinya gitu. Jadi simple banget. Jadi kita cari yang paling mudah aja, yang bisa kita kerjakan sendiri semua gitu, dan tidak menambah beban. Kalau bikin storyboard lagi kan beban. Bikin storyboard aja udah butuh 1-2 hari, misalkan belum lagi syutingnya. Kita ambil simpelnya aja. Ya. Nah, setelah bikin skripnya, Bapak Ibu sudah ngetik nih, kalau saran saya, ketika ngetik skripnya, itu jangan dilempar ke mahasiswa. Karena akan terlihat seseorang yang tampil di depan kamera, apakah dia engage sama materinya atau tidak. Ya, ketika Bapak Ibu ngetik sendiri, Bapak Ibu tahu mau ngomong apa di slide itu kan engage jadinya. Jadi ada ya, karena bikin sendiri sudah tahu lah tuh di sini pesannya mau ngomong apa, di slide kedua mau ngomong apa. Jadi kalau yang ngetik skripnya orang lain, khawatirnya nanti di kamera jadi terlihat sangat membaca gitu, misalkan terlihat tidak luas dan lain-lain seperti itu. Jadi saya sarankan kalau untuk penulisan skrip, apalagi ini video pembelajaran terkait materi yang Bapak Ibu ampu gitu ya, mungkin harus diluangkan waktu untuk menulis skripnya sendiri. Skrip apa yang mau diomongin, nggak perlu detail, cukup poin-poinnya aja, nggak ada masalah ya, karena Bapak Ibu juga udah sering mengulang-ulang materi itu kan sebenarnya. Nah, setelah skripnya jadi ya, udah nih, udah jadi nih, besok mau ngomongin bikin video materi tentang bullying misalkan. Sorry, saya bullying terus ya, contohnya saya taunya itu doang tuh, materi lain saya nggak kurang paham tentang psikologi. Nah, setelah skripnya jadi, perbanyak referensi. Nontonin dulu tuh YouTube ya, jadi nonton YouTube-nya nggak cuman Close the Door sekarang atau yang lain gitu ya, atau Atta Halilintar gitu, tapi nonton juga tentang video pembelajaran misalkan lecture gitu, banyak tuh keyword-keywordnya. Kalau bisa cari yang luar negeri, jadi biar bisa dapat referensi soal posisi duduk, paling tidak posisi duduk, cara menyampaikan, posisi kamera gitu ya. Karena kalau misalkan tidak banyak referensi, nanti video pembelajarannya bisa jadi kayak Dunia Dalam Berita dulu semua tuh, kamera di depan, Bapak Ibu di tengah. Udah tuh template banget tuh. Padahal sekarang video-video era sekarang adalah video-video dengan komposisi gambar yang casual gitu, yang casual. Ini bukan soal alat Bapak Ibu ya, bukan soal alat canggih, bukan soal lighting yang mahal dan lain-lain, tapi bagaimana meletakkan kamera dan bagaimana posisi Bapak Ibu di kameranya. Nanti ada di materi produksi. Jadi perbanyak referensinya. Oh, ada nih video dari linda.com misalkan. Di situ instrukturnya berdiri, di belakangnya ada ini, ada flip chart. Asik juga nih ya, bisa diambil. Oh, kalau di Udemy ada instruktur yang duduk, di belakangnya ada komputer nyala gitu. Saya contek tadi tuh jadi konten saya. Gitu, kayak gitu.
kita harus perbanyak referensi biar kita tahu, wah ini bisa dicontek nih idenya, kita ambil aja, nggak ada masalah seperti itu. Agar tampilan gambar kita setidaknya tidak membosankan gitu. Kita nggak ngejar kualitas gambar bagus dalam arti dengan kamera mahal gitu, tapi kita berikan kepada audiensnya nanti sebuah komposisi gambar, sebuah frame visual yang wah enak nih dilihatnya gitu ya, dari sisi peletakan kameranya, komposisi gambarnya, dan dari cara Bapak Ibu membawakan materinya. Nah ini yang perlu dicari referensi lebih banyak ya sih, karena kalau soal peletakan kamera saya share hari ini sekali udah selesai tuh, pasti udah gampang. Oh ini kata si Angga harus ngikutin apa namanya, rule of third, harus ada headroomnya dan lain-lain, nanti kita bahas gitu. Itu gampang, hari ini bisa selesai gitu, bisa dikuasai. Tapi cara membawakan sebuah materi, nah ini yang butuh proses. Bapak Ibu harus perbanyak nih nonton lagi referensinya, lihat-lihat terutama luar negeri gitu ya. Nanti bisa latihan kayak latihan di depan kaca atau di mana gitu lah ya. Oke. Kita mau pakai praktek. Enggak? Ya, silakan. Pak Angga, saya mau tanya. Jadi sebenarnya gini, sharing sedikit. Jadi kalau saya dulu bikin video pembelajaran itu karena gaptek ya. Jadi beneran sesimpel ya udah buka Zoom terus nge-record gitu aja. Nah, terus cuma kan ini kan karena ini kan gara-gara convert tiba-tiba ya dari tatap muka ke daring. Jadi waktu itu mindsetnya lebih ke kalau ngajar langsung, saya kan akan nanya-nanya dulu nih, gimana nih menurut kamu, gimana nih menurut mahasiswa, gimana nih menurut bla bla bla. Jadi itu kayak berusaha orangnya itu bisa jawab gitu. Tapi apakah sebenarnya kalau di video pembelajaran nih hal-hal yang seperti itu tuh efektif ya? Karena kalau saya ngelihat dari video-video yang dari luar negeri ya, kalau mereka bikinnya short doang dan rata-rata tuh kayak langsung lecturing aja gitu, nggak pakai nanya-nanya menurutmu ini apa, menurutmu ini apa. Nah, jadi sebenarnya tuh yang efektif yang gimana ya? Ya, sebenarnya yang kayak gitu tuh kita bisa jadiin gimmick dalam tanda kutip ya, Bu ya. Misalnya kayak gini. Oke, selamat siang anak-anak. Kita seolah-olah ada gitu ya. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan bahas tentang bullying gitu ya. Nah, tahu nggak sih apa itu bullying? Walaupun nggak ada yang jawab tuh, Bu. Gitu. Walaupun nggak ada yang jawab, tapi itu bisa jadi interactivity yang, ditanya ini gue gitu. Atau misalkan kayak gini. Sebelumnya kalian sudah di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ini. Nah, itu kan sebagai bridging jadi gimmick. Jadi itu tuh sebenarnya bagaimana tadi pas kita nulis skripnya, Bu, gitu. Jadi efektif atau tidaknya saya belum bisa jawab gitu ya secara ilmiah gitu ya. Tapi secara teknik penulisan naskah atau penulisan skrip itu diperlukan, Bu. Itu diperlukan. Saya kemarin lagi project dengan IDS, Indonesian International Design School gitu. Dia lagi bikin video pembelajaran untuk SMK gitu ya. Dia bikin yang awalnya tuh cuma ada instruktur duduk gitu ya, depannya ada laptop ngomong gitu. Tapi tidak ada yang kayak, ini buat SMK ya, yang kayak tadi tuh, tahukah kamu apa itu multimedia pembelajaran gitu. Walaupun nggak ada yang jawab, sebenarnya itu jadi sebuah gimmick-gimmick yang bisa menarik perhatian sih sebenarnya harusnya gitu ya, terlepas dari itu efektif atau tidak gitu. Tapi secara teknik penulisan skrip itu diperlukan, Bu. Yang bisa saya jawab seperti itu. Jadi itu diperlukan, tapi jangan terlalu banyak juga, jangan setiap berapa kalimat nanya lagi gitu kan nggak ada orang gitu ya. Itu nggak bagus juga. Tapi diperlukan hal-hal seperti yang jadi bahasa tadi gimmick ya, yang jadi pembeda. Jadi ada efek-efek kejut dari setiap omongan yang kita keluarin sebagai instruktur. Nah, terlepas tadi dari soal videonya yang pendek-pendek gitu ya, Bu ya. Memang yang paling efektif adalah videonya dicangking-cangking tuh. Ya, jadi kayak yang kami buat di Guru Kreatif tadi tentang public speaking, videonya 4 menit, 5 menit, 4 menit, 5 menit. Tapi nanti ada 5 video yang jadi satu series gitu ya. Nah, itu lebih apa ya? Lebih efektif atau lebih mudah gitu ya diterima oleh penontonnya nantinya, ketimbang kita bikin satu video yang utuh 25 menit. Bisa jadi di menit ke 10 dan 15 sudah drop tuh kan. Jadi kita potong. Kalau mahasiswa saya bilang suka bikin jipper kalau seandainya udah di atas 10 menit, udah betul.
Kayak kita ngelihat YouTube aja kalau udah 20 menit, kalau bukan YouTube yang kita niat subscribe kan males kan gitu ya Bu ya. Tapi kalau dia pendek-pendek gitu ya, itu lebih aman sih ya gitu ya. Gitu sih Bu. Jadi kalau kalimat-kalimat yang seperti tadi diperlukan, tapi tidak perlu terlalu over sih seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Gitu. Nah, saya ulang sedikit. Di praproduksi yang Bapak Ibu harus lakukan, kalau ingin membuat sebuah video pembelajaran tentang materi kuliah yang Bapak Ibu ampu, ambil simpel aja, bikin skripnya di bawah slide materinya Bapak Ibu. Ya, ambil simpel aja seperti itu. Jadi nggak usah bikin storyboard yang ribet-ribet, nggak usah macem-macem gitu ya. Tinggal nanti misalkan sebelum saya berbicara, misalkan gitu ya, sebelum Ibu mau berbicara, misalkan mau ngasih tontonan dulu di depannya, ya nggak apa-apa. Berarti di slide-nya tulis, di slide ini kasih video dulu misalkan. Jadi kasih video pengantar dulu misalkan. Habis video pengantar itu nanti baru Ibu masuk. Nah, halo teman-teman, udah lihat kan tadi videonya? Coba apa yang kamu pikir misalnya kayak gitu. Jadi dari intonasi dan lain-lain gitu ya. Nanti baru kita masuk ke materi. Itu bisa jadi bridging namanya gitu. Nah, penyusunan skrip inilah yang di praproduksi diperlukan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke produksi gitu ya, udah ada di depan kamera, nggak ngeblank. Teknisnya mau nanti Bapak Ibu pas syuting di depannya ada laptop yang dibaca gitu ya, atau mau di print kertasnya ditempel di depan atau dipegangin sama orang gitu, itu urusan belakangan sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu bikin skrip dulu gitu. Skrip nanti mau ngomong apa ya. Oke Bapak Ibu, semoga clear ya. Saya deg-degan nih soalnya. Nah, oke, kita masuk ke tahap produksi. Produksi ini adalah kita eksekusi. Kita bikin gambar yang akan kita tampilkan nanti. Kita bikin videonya, kita syuting nih di sini nih. Ya, kita siapin apa? Kameranya. Ya, kita siapin kameranya. Sekarang kan semua kamera ada handphonenya ya, gitu ya. Jadi harusnya udah nggak ada alasan gitu. Wah, nggak ada kamera gitu. Karena Bapak Ibu sekarang sebenarnya udah punya kamera semua. Yang kameranya ada handphonenya. Gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa, wah nggak ada kamera nih nggak gitu. Gimana dong gitu. Pakai handphone yang Bapak Ibu punya gitu. Karena menurut saya sih harusnya, apalagi Bapak Ibu dosen gitu ya, mungkin nggak ada lagi tuh yang kameranya masih VGA atau kameranya masih 480 gitu ya. Pasti saya yakin nih semua yang ada di sini misalnya kamera pasti udah 1080, udah full HD semua gitu. Jadi nggak perlu berpikir nggak punya kamera, nanti kamera gimana dan lain-lain. Pakai kamera yang sudah Bapak Ibu kantongin setiap hari. Udah pakai itu aja. Mau kamera depan, mau kamera belakang, terserah gitu ya. Pakai itu aja. Kita nggak usah aneh-aneh dulu. Nanti kalau udah sering bikin dalam waktu Bapak Ibu sudah bikin konsisten nih selama 6 bulan, sebulan bisa menghasilkan 2 video, itu Bapak Ibu baru boleh beli kamera. Kalau belum bisa konsisten, berarti Bapak Ibu belum boleh beli kamera. Artinya harga kamera itu harus juga apa ya? Selain disiapkan duitnya, harus disiapkan juga kesiapan diri kita nih. Udah beli kamera ntar mahal-mahal, bikin kontennya 3 bulan sekali gitu kan, sayang kameranya. Mendingan sewain atau pinjemin ke kami gitu ya. Kami yang bikinin kontennya gitu. Nah, pakai HP aja dulu, kita main simple, main gampang aja. Nanti kalau kita beli kamera, belajar lagi cara operasi kameranya, nanti belajar lagi tentang lensa, belajar lagi tentang diafragma, exposure, ISO dan lain-lain. Nah, pusing lagi tuh Bapak Ibu ya. Pakai HP aja udah, nggak usah pusingin soal ini nanti speednya pakai berapa ya, nggak usah. Udah pakai kamera aja dulu, taruh di depan, kita syuting. Ya, main simpelnya seperti itu. Oke. Gunakan tripod. Nah, gunakan tripod. Kan nggak pakai kamera, kan pakai HP. Terus gimana dong? Nih, saya udah kasih linknya nih. Di Tokopedia 12.000 harganya. Nggak usah beli yang mahal, 12.000 sudah bisa. Nah, Bapak Ibu ini saya pakai ini sebenarnya. Cuman saya gimana cara nunjukinnya ya? Sebentar. Sebentar. Nah, ini dia.
Ini tripod saya nih yang 12.000 ada di Tokped nih saya pakai. Tuh. Mana sih? Nah, ini nih. Nah, ini dia nih, 12.000 di Tokped ya. Saya pakai itu juga. Ini handphone saya taruh di alat tadi. Nah, ini handphone saya, posisinya saya letakkan di alat ini nih. Ya, jadi zoom saya ini kameranya berasal dari HP. Saya pakai alat yang 12.000 ini, yang bisa kita pakai untuk syuting. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal beli alat ini, ya mahalan ongkirnya enggak gitu. 12.000 mahalan ongkirnya gitu ya. Pakai apa deh, taruh deh di atas gelas, di atas tumbler kayak di atas dus apa kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau itu mahalan ongkirnya 12.000 gitu ya. Pakai ini Bapak Ibu yang murah-murah aja, yang kalau bahasa saya dan teman-teman kere-hore gitu. Walaupun budgetnya kecil tapi kita bisa menghasilkan karya yang besar gitu. Ya, kerennya gitu ya. Pakai ini, taruh handphonenya di sana seperti yang saya lakukan sekarang nih. Itu handphone udah nggak perlu diapa-apain, kamera depan tinggal pencet tombol merahnya nge-record, saya tinggal ngomong. Ya, mudah. Tinggal naruh kameranya. Apakah begini? Ya, ini kayak TVRI tengah-tengah. Apa agak kasih gimmick sedikit di sini? Ya, agak nyamping. Nanti di sini ada lampu-lampu gitu ya. Apapun itu nanti misalkan di sini rak buku yang di rumahnya punya koleksi buku itu kan bisa divariasiin gitu ya. Cari spot bagus di kampus misalkan itu juga bisa gitu ya. Oke, lanjut. Gunakan lighting yang proper gitu, yang bagus, lighting yang proper. Modal lagi dong nggak usah. Nih 36.000 tambah 12.000 tadi baru 48.000 tuh beli sekalian. Ongkir pakai yang bebas ongkir aja Tokped. Ada. Antar aja, nyampe 2 hari biasanya. Ya, ring light jangan kalah Bapak Ibu sama anak SMP. Anak SMP udah pakai ring light tapi buat joget-joget gitu ya. Kalau Bapak Ibu dosen pakai ring light untuk mencerdaskan bangsa lah, kira-kira seperti itu. Nggak ada ring light sebenarnya lampu pun cukup, lampu biasa. Tinggal nanti cara duduknya, ya. Cara duduknya kalau misalkan tipsnya adalah Bapak Ibu jangan duduk membelakangi sumber cahaya, gitu ya kuncinya. Kalau misalkan nggak ada lampu, nggak mau beli ring light dan merasa lampu di ruangannya udah cukup gitu ya, yang penting atau nggak pakai lampu sekalipun ngandelin cahaya matahari, yang penting Bapak Ibu duduknya tidak membelakangi sumber cahaya. Oke, jangan membelakangi sumber cahaya, karena kalau membelakangi sumber cahaya nanti jadinya backlight, jadi belakangnya terang, muka Bapak Ibu yang gelap seperti itu ya. Ini kok saya pakai membelakangi cahaya karena lampu saya 3 sebenarnya, ada 2 kiri kanan sama dari depan 1, jadi nggak masalah. Tapi kalau pakai cahaya matahari atau cahaya lampu ruangan biasa, jangan membelakangi sumber cahaya itu aja. Tapi kalau mau butuh cahaya tambahan, kalau cuman untuk bikin video pembelajaran mengajar lecturing aja gitu, beli aja nih ring light. Gitu. Jangan kalah sama anak SMP yang joget-joget. Ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke teknik pengambilan gambar, ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu? Ini waktu sampai jam berapa ya? Mohon maaf ya. Sampai jam 3, Pak. Oke. Ya. Siap. Ada yang mau kita diskusikan dulu Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Suara saya nggak? Oh, kedengeran. Silakan Bu. Selamat siang Mas Angga, izin mau bertanya. Siap. Maaf ya boleh buka kamera. Jadi kalau misalkan kalau tadi misalnya Mbak Rara kan udah bikinnya by Zoom gitu ya. Kalau misalnya di voice off, jadi PPT kan di PPT kan ada voice over-nya apa ya namanya ya. Jadi kayak penjelasannya bisa kita rekam. Nah saya udah bikin tuh hampir PPT-nya seperti itu. Terus kalau misalnya terbayang mau bikin videonya tuh gimana ya? Apakah di insert atau gimana ya gitu? Maksudnya kan udah dibuat sih udah ada sekitar 10 atau berapa slide lah gitu ya Mas ya. Lumayan kan voice over gitu saya pikirnya. Iya. Jadi biar nggak syuting ulang lagi gitu ya Bu ya maksudnya ya? Ya kira-kira gimana apa dibuat ya Mas? Atau memang harus ada mukanya kita ya? Atau gimana? Ya.
Sebenarnya kalau yang pertama, kalau soal animasi atau dengan wajah pengajar itu kan pilihan Bu ya. Pilihan maksudnya mau pakai konsep yang mana. Ini sebenarnya nggak ada salah benar tuh. Kalau mau pakai animasi silakan. Cuman kan effortnya bikin animasi kan lebih tinggi daripada syuting kan seperti itu. Nah kalau misalkan videonya memang sudah ada tadi udah diisi voice over di setiap slide-nya. Kalau ini saya belum lihat kontennya ya Bu ya. Ini saran secara umum aja. Itu mungkin bisa entah shoot, entah animasi gitu ya, terserah. Itu pengantarnya aja tuh Bu. Jadi sebelum masuk ke slide. Jadi kalau kayak tadi kan sebenarnya di video Guru Kreatif juga ada yang tutorial tuh yang ditampilin sebenarnya udah nggak muncul tuh presenternya. Itu juga rekam audio doang tuh Bu sebenarnya Bu. Tapi di depan dikasih pengantar. Jadi setiap transisi materi mungkin shoot lagi ngasih pengantar. Oke, sekarang kita kan belajar tentang pokok bahasanya apa gitu topiknya, nanti sisanya slide aja yang ngalir gitu, slide aja yang ngalir. Cuman yang perlu dipertimbangkan adalah ketika full slide dan voice over aja, apakah pesertanya nanti mahasiswanya atau siapapun yang menonton itu bosan atau tidak. Mungkin part-part itu aja sih, misalkan 3 menit slide, nanti ibu muncul lagi gitu untuk memberikan reinforcement dan bridging masuk ke materi lain, nanti baru slide lagi. Itu masih bisa diakalin dalam tanda kutip ya Bu ya, kita bisa masih pakai stok yang lamanya. Tapi kan masalahnya kan biasanya kalau ketika video pembelajaran itu full slide dan voice over aja, nggak tahu ya, mungkin saya salah, tapi banyak inputannya ketika kayak gitu banyak yang bilang membosankan gitu ya, banyak yang membosankan. Walaupun nggak juga ketika misalkan ibu bisa membawakan voice over-nya dengan menarik, dengan banyak gimmick-gimmicknya gitu, itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi secara defaultnya memang banyak yang merasakan ketika full slide dan voice over aja itu lebih membosankan ketimbang ada muncul nih strukturnya sekali-sekali, seperti itu sih Bu. Jadi kalau stok lamanya mau dipakai, mungkin ibu bisa shoot tuh reinforcement di setiap topik bahasanya, nanti bridgingnya ke materi selanjutnya. Nah, jadi kan variasi tuh Bu. Kalau soal syuting atau animasi sebenarnya pilihan lagi sih tuh, bukan karena buat bikin animasi kan butuh skill tambahan lagi gitu ya Bu. Mungkin sekarang juga gampang sih, misalkan di PowerPoint juga kita bisa beli aset, ada orang yang gerak-gerak, udah animasi, udah gerak gitu ya, udah komat kamit, mulutnya tinggal masukin voice over aja, ya nggak masalah juga sih gitu. Tinggal bagaimana meramu kapan animasi yang muncul, kapan slide lagi gitu. Karena kan balik lagi tadi sasarannya tadi itu si mahasiswanya, seperti itu. Siap, makasih Mas Angga masukannya. Sama-sama Bu. Ada lagi? Apa kita lanjut? Oke. Kita lanjut. Di sini saya sharing teknis banget nih. Teknis banget soal bagaimana pengambilan gambar. Ini mungkin lebih ke pengetahuan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam mengambil gambar itu ada beberapa angle gitu ya. Ada beberapa posisi kamera gitu ya. Pertama bird eye view. Bird eye view itu dari atas. Ini kayak gini nih. Dari atas ngambil. Nah mungkin ini agak jarang ya, kita nggak bakalan pakai banyak gitu ya. Yang kedua high angle. High angle tuh kayak gini berarti. Ini kalau saya pindahin. Nah ini high angle nih. Ya. Ini high angle. Ini akan memberikan kesan apa namanya, objeknya tuh terlihat kecil gitu ya, terlihat kecil. Lalu low angle tuh dari bawah. Kamera dari bawah. Ini sering muncul kalau kita lagi ngezoom. Kameranya kan kadang ditongakin gitu, ini dari bawah dia. Ya, ini akan membuat kesan apa namanya, lebih berwibawa, lebih gagah gitu. Jadi makanya kalau foto-foto superhero itu pasti dari bawah ngambilnya. Ya, atau foto-foto iklan apa gitu pasti dari bawah. Billboard pilkada tuh ya. Ada beberapa yang dari bawah. Eye level sejajar mata, mungkin kira-kira seperti ini, seperti kamera saya nih. Sejajar mata. Eye level. Nah, ini mungkin yang bakal kita gunakan, eye level. Jadi Bapak Ibu, karena sudah tahu ada high level, low level gitu ya. Jadi mohon diperhatikan nanti ketika Bapak Ibu coba bikin sebuah video pembelajaran dengan teknik lecturing gitu misalkan ya.
perhatikan kameranya harus eye level, itu sih intinya. Karena khawatir lupa gitu ya, nanti naruh kameranya ketinggian, misalkan naruh kamera ketinggian di sini misalkan gitu ya, terus ditunggingin kameranya, jadi high angle gitu ya, ngomongnya begini, ngomongnya ke atas gitu kan nggak enak, atau kerendahan jadi kameranya begini terus kita ngomongnya nunduk gitu, itu juga nggak enak. Tapi usahakan kameranya eye level, jadi sejajar mata gitu ya, sejajar sama mata. Oke. Pakai handphone, dan dengan alat 12.000 tadi ini udah kita bisa atur-atur seperti ini lebih gampang, nggak perlu, udah bisa kita putar-putar, jadi tinggal diatur-atur aja. Nah ini atur pengambilan gambarnya yang sejajar mata atau eye level. Nah kira-kira seperti ini. Jadi kamera sejajar dengan mata Bapak Ibu sebagai narasumber. Frog eye mungkin nggak akan kita pakai ya. Nah, tadi soal angle, ya, soal angle kalau untuk lecturing atau presenting gitu ya, eye level aja, pastikan eye level, nggak usah aneh-aneh. Nah, sekarang soal komposisi gambar ya, seberapa besar posisi kita di layar itu, seberapa besar posisi kita di layar itu. Bapak Ibu pasti udah sering dengar istilah close up, ya, foto close up gitu. Bukan pasta gigi tapi foto yang ngezoom, nah itu ya, yang komposisinya kita di layar itu besar, itu close up. Kalau long shoot ini nih perbandingannya ya. Close up itu kira-kira seleher gitu ya. Middle close up itu sedada. Mungkin dengan gambar saya sekarang ini adalah middle close up ya. Rata-rata Bapak Ibu di sini mungkin middle close up karena pakai kameranya laptop gitu ya. Itu rata-rata middle close up. Lalu ada medium shoot. Nah, kita ngambil gambar yang mana nih? Kalau kita mau buat video pembelajaran, kalau kita jadi hostnya, jadi presenternya, kalau saya sarankan ambil paling tidak di medium close up, ya, karena nanti ketika editing bisa kita zoom, walaupun ada resiko gambarnya agak lebih pecah dan lain-lain, tapi kita bisa zoom gambarnya jadi close up, ya. Kenapa perlu kita edit? Ada medium close up-nya, ada close up yang gambarnya nggak stay aja di situ gitu. Kadang kan kita ngomong salah nih Bapak Ibu ya. Kadang kan kita ngomong salah. Kita udah ngomong satu kalimat, salah, ulang lagi. Nah, kita nggak perlu ulang dari awal. Kita lanjut aja. Tapi nanti pas editing, pas bagian salah, gambar yang salahnya kan kita buang, kita ganti sama gambar baru yang benar. Nah pas pergantian gambar ini kita close up, jadi seolah-olah kita nggak salah tuh ngomongnya. Gambarnya memang seolah-olah beda gitu. Jadi medium close up dulu, nanti saya liatin contohnya. Ya. Kalau kamera movement, saya rasa nggak perlu. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting. Ya. Karena mungkin nggak semua dari kita punya apa namanya gift tadi ya soal visual gitu ya, nggak semua dari kita, bahkan mungkin saya juga nggak terlalu besar bakat visualnya gitu. Jadi kita harus mengacu kepada rule atau aturan-aturan yang dibuat oleh ahli-ahlinya gitu ya. Nah, salah satu aturan yang paling terkenal di dunia sinematografi atau fotografi ataupun videografi gitu adalah aturan tentang rule of third gitu ya. Aturan rule of third. Rule of third ini menyebutkan bahwa gambar itu akan bagus ketika kita letakkan di potongan garis-garis yang seperti gambar ini Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu, kenapa tadi kamera saya begini? Kenapa tadi kamera saya begini? Karena saya ingin meletakkan posisi tubuh saya di garis yang ini nih, di perpotongan garis yang merah ini. Ya. Ya. Saya berusaha mengikuti ini. Karena menurut saya ini akan lebih menarik ketimbang saya taruh wajah saya di tengah-tengah seperti ini. Ya. Udah garing aja tuh, biasa aja tuh. Enggak kalau bahasa sekarang tuh enggak estetik gitu loh. Gitu. Ya nggak ada estetiknya gitu. Nah, ini saya coba taruh nih. Saya coba taruh
gambar saya seolah-olah nih ada garis yang seperti gambar slide ya. Ini saya taruh di sini. Saya taruh wajah saya di sini nih. Menurut saya lebih estetik gitu kalau kita ngikutin aturan ini. Oke. Ya, ketimbang seperti tadi begini. Kayak Dunia Dalam Berita atau Liputan 6 gitu ya. Liputan 6 aja sekarang udah di kiri orangnya gitu ya. Nah, ini kita coba di sini. Oke. Ini bukan soal alat mahal, bukan soal lighting yang mahal, tapi cuman soal naruh kamera aja gitu ya. Jadi bukan persoalan perlengkapan, tapi persoalan trik bagaimana kita membangun sebuah image, sebuah gambar yang mau kita tampilkan gitu. Ini rule of third namanya. Kalau Bapak Ibu punya kamera, sorry. Bapak Ibu bisa cek garis-garis ini sebenarnya. Bapak Ibu boleh pinjam kamera guys? Boleh. Sebentar, ini saya liatin ya. Di kamera ada garis-garisnya nggak? Ada gridnya. Seharusnya Bapak Ibu di kamera-kamera tipe sekarang ya, itu sudah ada garis bantunya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Kalau kita buka kamera tuh harusnya sudah ada garis bantunya tuh, yang seperti gambar slide saya. Ya. Kalau nggak ada, bagaimana cara nyetingnya? Buka aja setting. Setting. Nih, setting ada tulisannya grid. Waduh, nggak kelihatan. Pokoknya di setting ada tulisannya grid. Grid itu bisa kita ganti-ganti tuh, 6x6, off atau on gitu ya. Dan grid itu biasa memunculkan garis ini nih. Garis 3x3 ini, rule of third ini. Boleh kalau mau dicoba, buka kamera yang ada handphonenya itu. Coba di setting ada yang tidak menemukan grid gitu ya. Kalau udah ketemu grid berarti udah gampang tuh. Jadi syutingnya udah nggak perlu nyeting-nyeting, tinggal letakkan aja posisi Bapak Ibu di bagian. Nah ini coba ya, saya shoot teman saya nih. Udah ketemu saya Pak. Ada ya Pak ya? Alhamdulillah Pak. Ada, alhamdulillah Pak. Bentar, saya gimana caranya? Nah, rule of third itu akan meletakkannya di sini nih. Nah, di sini. Kalau begini, tengah, ya, ini kan nggak jelas tuh. Tapi kalau kita taruh di sini, ya oke lah, masih ada estetikanya. Ya. Nah, rule of third ini salah satu rules yang menjadi acuan banyak fotografer, videografer ataupun orang-orang yang baru belajar tentang videografi gitu. Jadi kita nggak perlu pakai feeling apa-apa, kita nggak perlu pusing, tinggal pakai garis bantu yang ada di kameranya untuk membantu meletakkan objeknya, gitu ya. Lalu ini nggak perlu nih karena untuk percakapan. Nah, yang penting lagi adalah ini, headroom. Oke, headroom itu adalah ruang kepala atasnya, ya. Kita harus sediakan setelah kita tadi taruh objek kita di perpotongan garis mengikuti rule of third tadi, gitu ya. Kita juga harus perhatikan bahwa kita meletakkan objek jangan sampai tidak ada headroomnya. Tidak ada headroom tuh kayak gini berarti. Ruang atasnya sempit. Ya, ruang atasnya sempit. Ya. Oke, ruang atas sempit. Jadi harus kita kasih headroom. Headroom. Tapi balik lagi, kalau kita bicara seni, kadang kalau kita mendobrak aturan malah jadi mahal karyanya. Tahu lukisan abstrak Bapak Ibu ya? Kan nggak jelas tuh sebenarnya. Itu kan mendobrak aturan gitu ya. Tapi malah value-nya lebih tinggi gitu. Aturan seperti headroom ini itu kita jadikan pegangan, tapi bukan berarti nggak boleh kita tabrak gitu. Ya mungkin sewaktu-waktu kita perlu tabrak aturan ini untuk mendapatkan sebuah image yang lebih bagus gitu, nggak ada masalah. Misalkan ketika Bapak Ibu mau menekankan sebuah kalimat, mau di zoom semua sehingga tidak ada headroomnya, nggak ada masalah.
gitu ya. Jadi rules ini hanya acuan, pegangan kita untuk membantu kita biar produksi lebih mudah gitu ya. Tapi bukan berarti ini nggak boleh kita langgar gitu ya. Boleh-boleh aja, bukan sebuah keharusan. Sewaktu-waktu kalau kita butuhkan ya nggak ada masalah gitu. Sama kayak rule of third tadi, nggak harus juga selalu begitu. Kalau kita mau naruh orang di tengah pun nggak ada masalah selama kita bisa cari komposisi yang enak gitu loh. Jadi bukan suatu yang wajib gitu ya. Tapi untuk kita yang baru belajar, karena kita nggak punya basic keilmuan tentang sinematografinya, kita pakai aturan aja dulu, biar mudah gitu loh, biar mudah. Oke. Ambil gambar per adegan, hindari terlalu sering menggunakan zoom. Zoom ini maksudnya kita ngezoom kalau di HP tuh yang dicubit gitu layarnya, jadi layarnya ngezoom gini gitu. Jadi itu kalau bisa dihindari, kalau mau ngezoom nanti pas editing kita udah ngambil middle close up, pas editing tadi mau motong yang bagian salah kita potong, tapi gambar itu kita zoom, kita gedein aja komposisi gambarnya gitu. Jadi bukan pakai yang kayak zaman dulu tuh. Zaman dulu kan orang pakai handycam ya. Orang pakai handycam megangnya gini. Dan di sini kan ada tombol narik nih buat zoom in zoom out. Jadi daripada bengong kali ngambil gambar, dia mainin terus gambarnya nanti ngezoom gitu ya. Terus zoom out gitu. Nah itu kalau bisa sih nggak perlu gitu ya, untuk style video modern saat ini nggak perlu. Jadi kita cukup pakai metode potong sambung aja. Kalau mau dibikin zoom tinggal kita cut, nanti di editing kita zoom gitu ya. Mengisi setiap frame dengan subjek gambar, ini kalau instruktur aman, ambillah kamu sedetail mungkin, gunakan angle yang berbeda. Angle yang berbeda ini artinya kalau bisa ada variasi gitu ya pengambilan gambarnya, kalaupun tidak kita bisa variasikan dengan, karena video pembelajaran kita bisa variasikan dengan slide ataupun ilustrasi materinya. Hindari backlight, ini yang paling penting nih, backlight dihindari. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membelakangi sumber cahaya seperti tadi, apalagi tidak punya pencahayaan dengan alat gitu ya. Hindari terlalu banyak special effect. Ini kalau baru-baru belajar biasanya kan masukin aja tuh efek yang lucu semua jadi rame banget gitu ya. Yang simpel-simpel aja, yang sederhana-sederhana aja. Pakai penerangan maksimal. Ya. Ya checklistnya sebelum kita syuting ya Bapak Ibu, paling nggak siapin perlengkapannya tadi. Kalaupun butuh kru misalkan ada ntar yang mau megangin skripnya, kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa. Terus lokasinya mau di mana, dan kalau bisa untuk lokasi ini Bapak Ibu udah lihat dulu ya. Misalkan mau shoot di pojokan kampus gitu, ini bagus nih, estetik nih tempatnya nih. Udah ambil kameranya, udah dilihat tuh. Ya kalau orang dulu kan kalau ngecek gambar gini, dia begini dulu nih kan, nah ini bagus kan, gitu. Kalau kita bisa pakai smartphone kita tuh, kita lihat dulu di komposisi frame, oh ini kalau di sudut ini bagus nih, oh kameranya daerah sini nih, gitu ya. Perizinan, konsumsi dan lain-lain ya itu tambahan lah ya. Oke. Sebelum kita ke pasca produksi, ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu, jadi saya review sedikit. Pertama, Bapak Ibu tinggal buat skrip, ya nggak usah repot-repot bikin skripnya, nggak usah susah-susah, bikin aja di slide materi yang Bapak Ibu mau sampaikan nanti. Tulis di situ, mau ngomong apa. Kalau udah, cari lokasi syutingnya mau di mana, tandain, ya, bangun nih di kepala Bapak Ibu. Oke nih, nanti gambarnya di sini nih, kamera dari arah sini dengan sudah melihat referensi sebelumnya gitu ya. Kalau udah ambil gambar dengan cara yang sangat simple, pakai smartphone, pakai standing handphone yang 12.000 tadi, pakai ring light yang 38.000 gitu ya. Paling tidak pakai itu gitu. Taruh kameranya ya, dengan posisi eye level ya, dengan posisi eye level sejajar mata, lalu atur di mana letak Bapak Ibu di kameranya nanti. Ya, dengan mengikuti aturan rule of third tadi ya, di perpotongan garis yang 9 kotak tadi gitu ya. Kalau sudah siap, siapin skripnya di depan. Kalau ngerasa apal skripnya, nggak perlu pakai contekan, pencet tombol merahnya, udah ngomong, rekam. Semoga
terlihat mudah. Ada yang mau kita diskusikan dulu, Bapak Ibu? Sampai sini, sampai produksi. Silakan Bu. Silakan. Izin bertanya. Oh ya. Silakan Ibu. Pakai lampu ya. Nah tuh letakin lampunya di mana sih supaya bagus? Oke, lampu ya Bu ya. Cahayaannya ya. Ya. Lampu tergantung kita punya berapa lampu. Ya, yang pertama tergantung kita punya berapa lampu. Kalau yang paling bagus seidealnya nih Bu, kalau idealnya itu ada lampu yang dari depan, idealnya nih dari depan, ada yang lampu dari belakang nanti tuh yang sebagai penyeimbangnya ya. Tapi kalau untuk kita bikin standar lah kayak gini nih, itu sebenarnya lampu-lampu bagusnya ke atasin aja nih Bu, kayak saya nih Bu. Saya punya lampu 2 ya, satu lampu asli, lampu ini nih, lampu apa namanya itu? Mesti namanya downlight nih, lampu ruangan ya Bu, lampu ruangan. Dan saya cuma nyalain lampu tambahan 2, tapi ini ke atas Bu. Kenapa nggak nembak ke bawah? Karena kalau nembak ke bawah nanti bayangan nih Bu di belakang. Kita harus menghindari bayangan. Jangan sampai terlalu keras juga. Karena nih lampu saya kere-hore nih. Kalau harusnya yang proper itu lampunya nanti ada boxnya lagi tuh Bu, namanya soft box. Jadi biar cahayanya lembut. Tapi karena ini ala kadarnya, jadi lampunya tembakin ke atas saja. Setidaknya cahayanya mantul dari langit-langit ke bawah, membuat sekitar area saya ini terang gitu. Kalau ditembak ke bawah, itu nanti dia ada bayangan nih Bu di belakang. Dia akan muncul bayangan, apalagi ditembak dari depan. Keras banget kan nimpa kita, nanti belum lagi flicker bukan flicker, apa namanya, refleks di kacamata, apalagi saya pakai kacamata nih, kelihatan banget mantul gitu ya, nanti di belakang ada bayangan. Terus saya gerak-gerak ini muncul nih, ini aja ada bayangan sedikit nih ya di papan tulisnya, tapi nggak terlalu keras itu karena lampunya ke atas. Tadi lampu yang kecil tadi di meja taruhnya. Ya kalau yang tadi di meja Bu, di depan kita aja. Karena kalau ring light itu kadar lampunya intensitasnya juga kecil, jadi memang untuk mencahayakan face aja gitu. Kalau ring light aman Bu. Oke, makasih. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi? Ya, Mas Angga, saya boleh izin bertanya. Silakan Ibu. Jadi kan tadi kita sudah disampaikan tuh kira-kira yang perlu dipersiapkan apa. Nah, terkait audio nih Mas, kadang kan kita jarak shootnya tuh jauh ya. Dan kalau nggak pakai kayak tadi kan yang ditampilkan di video itu banyak mereka yang menggunakan mikrofon tambahan untuk membuat audionya lebih clear. Nah, kalau kita nih dosen yang tidak punya audio tambahan seperti itu, tips and tricksnya tuh gimana ya biar audionya terdengar jelas. Kemudian, nah kadang nih ketika kita syuting itu ada aja tuh yang lewat, yang yang iklan, bicara di samping ya. Kadang tiba-tiba anak komplek main bola gitu kan, terus suaranya masuk ke video. Nah itu bagaimana ya caranya biar audionya tetap clear, terus noise-nya juga lebih sedikit. Terus kalau misalnya kita outdoor itu juga bagaimana kalau misalnya mau syuting outdoor gitu. Kemarin tuh saya sempat jalan gitu ya ke suatu tempat untuk syuting untuk video pembelajaran juga. Nah, nggak pakai mic tambahan itu bubar. Jadi benar-benar tidak terdengar gitu ya guide-nya bicara apa. Nah, itu mekanismenya seperti apa agar audionya lebih clear gitu ketika kita syuting. Terima kasih Mas Angga. Oke. Ya, teknis nih. Yang pertama soal kamera jauh ya Bu ya, jarak kamera jauh. Yang pertama soal kamera jauh. Seharusnya kalau kita pakai smartphone itu pasti masih dalam radius smartphone. Seharusnya ya, karena lensa smartphone itu pasti settingannya untuk kalau kita mau shoot dengan komposisi middle close up badan kita nih ya Bu ya, dengan komposisi middle close up badan kita, itu seharusnya lensanya smartphone itu nggak akan jauh banget, pasti itu, karena mata lensanya pasti disetting untuk itu, ya kecuali kita mau ngambil panorama gitu, pasti kita harus jauh gitu. Tapi kalau untuk setup tubuh kita dengan middle close up deh misalkan gitu ya, itu harusnya jarak kameranya masih aman. Jarak kameranya gitu ya, nggak akan sejauh kalau kita pakai kamera profesional misalkan seperti itu. Nah, kalau jaraknya masih aman dengan smartphone tadi,
Poin kedua adalah noise. Ya, itu yang nggak bisa kita nggak bisa kita intervensi nih, noise nih, karena mulut orang, mulut netizen aja nggak bisa kita atur nih, apalagi mulut orang yang kita lagi syuting gitu ya. Memang pertimbangan pertama adalah kita harus cari lokasi yang proper, Bu. Itu udah nggak bisa ditawar ya, maksudnya jangan sampai kita pakai lokasi yang sangat beresiko kalau memang kita nggak punya tools yang memadai gitu ya. Atau paling tidak kita kondisikan bagaimanalah keamanannya, penjagaannya, itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, soal noise. Nah, outdoor apalagi outdoor nggak bakal bisa kita antisipasi gitu ya. Ada tipsnya, cuman agak sedikit PR sih sebenarnya. Jadi beberapa juga teman-teman melakukan hal ini. Jadi syuting nih pakai kamera dari depan, terus di kantong ada handphone lagi, Bu, ngerekam suaranya. Nah, cuman PR-nya adalah pas ngedit nyambung-nyambungin tuh, biar mulutnya nggak kayak telenovela 90-an gitu, komat kamit kemana, suaranya kemana gitu ya. Itu cara paling terakhir sih, Bu, kalau misalkan perlu dilakukan. Tapi kabar baiknya sebenarnya mic wireless pun ada yang di bawah 100 ribuan sih, Bu, kalau untuk kita colok di handphone. Jadi sebenarnya ada alat yang bisa kita gunakan untuk mengatasi itu, dan harganya nggak terlalu tinggi sih, gitu sih, Bu. Karena kalau noise ya susah sih, Bu ya. Itu kan memang kalau inputnya sudah jelek kita nggak akan bisa tolong lagi tuh. Ya, salah satu solusinya kalau nggak pakai wireless ataupun nggak pakai mic kabel gitu ya. Kan ada juga sekarang yang memang kabelnya udah panjang tuh, Bu. Jadi tinggal selipin di sini kayak mic imam di masjid tuh ya kan. Nah, itu tinggal colok di handphone, itu bisa, itu ada kok yang nggak sampai 100 ribu dan lain-lain gitu ya. Dan itu sih paling, Bu, ya solusi paling masuk akalnya gitu ya secara audio. Tapi kalau ruangnya udah aman, soal kondisi jarak orang kalau pakai handphone aman, karena lensanya sebenarnya harusnya masih masuk. Iya, kemarin tuh sempat coba Mas Angga, seperti yang Mas Angga sampaikan, menggunakan 2 device yang terpisah ya. Jadi syutingnya pakai handphone, kemudian di mic-nya itu ada handphone yang lain gitu untuk merekam suara. Tapi untung dicoba dulu, pas dicoba ketika mau editingnya itu prosesnya agak susah gitu ya, membuat sinkronisasi antara mic dengan tampilan gambar. Kayaknya itu butuh skill editing yang lain juga gitu. Sebenarnya nggak tahu. Susahnya nih bukan susah secara teknik nih, Bu. Ini lebih ke arah feeling. Sebenarnya kalau kita pakai software editing yang sering kami pakai nih, Adobe Premiere misalkan namanya, itu sebenarnya di awalnya kita nyamain, kan sebenarnya suara itu ada wave-nya tuh ya, Bu ya. Suara kan ada wave gelombang suara, itu sebenarnya tinggal cari ujung yang pertama sama ujung yang pertama nih, kalau udah ketemu belakang ikut tuh sebenarnya. Kuncinya gitu, tinggal software editingnya sih, Bu. Kalau misalkan kita mainnya di handphone, software editing handphone mungkin agak PR sedikit, tapi sulitnya di sini sih bukan sulit dalam bahasa saya itu tingkat kesulitan sebuah video itu kan yang pertama soal kita menampilkan gambar yang enak gitu ya, Bu ya, soal komposisi dan soal lain-lainnya. Itu butuh feel. Nah, tapi kalau soal nyatuin audio ini sulitnya nggak butuh feel nih, cuman butuh mata aja perih dikit gitu, geser-geser dikit, habis itu selesai gitu. Jadi bukan soal feel, bukan soal sense gitu ya, soal teknis aja bagaimana kita telaten nggak nih ngukur wave-nya gitu aja sih, Bu. Ya, terima kasih Mas Angga. Sama-sama, Bu. Dari Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pasca produksi nih. Pasca produksi itu apa? Pasca produksi habis kita syuting, kita edit, kita sambung-sambung, kita potong-potong gambarnya. Saya nggak tahu nih, apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah nyoba semua editing atau pernah ada yang ngasih tahu penguasaan software tentang editing. Tetapi saya bahas sedikit di sini ya. Ketika kita masuk ke pasca produksi gitu ya, ada beberapa tahap tuh yang harus kita lakukan sebenarnya. Yang pertama capturing. Karena kita capturing ini adalah bagaimana kita memindahkan gambar hasil syuting ke dalam device yang kita gunakan untuk editing.
gitu ya teorinya Bapak Ibu ya. Capturing itu seperti itu. Bagaimana kita memindahkan gambar hasil syutingan kita ke device yang akan kita gunakan untuk editing. Kalau kita pakai tadi handphone, sebenarnya kan cara mindahinnya udah gampang tuh. Colok kabel misalkan, dari kabel buka di laptop, copy ya. Atau dari handphonenya langsung diupload ke Google Drive. Nanti Bapak Ibu buka laptop, buka Google Drive, download di sini. Ya, itu capturing. Sekarang udah sangat mudah, tapi kalau dulu Bapak Ibu kalau kita pakai handphone atau kita pakai kamera profesional gitu ya, tuh capturing itu harus nyolok-nyolokin kabel, harus ada proses mindahin dari kasetnya masuk ke dalam komputer. Dan itu butuh waktu 1:1. Jadi kalau kasetnya 1 jam atau 2 jam, itu proses capturingnya ya 2 jam juga. Jadi dia kasetnya muter, nanti komputer akan merekam ulang gitu. Nah itu proses capturing. Kalau sekarang sudah sangat mudah hanya dengan copy paste file seperti itu ya, itu capturing. Nah setelah kita capture file-file itu masuk ke dalam device yang kita gunakan untuk editing, apakah itu handphone juga, ataukah itu laptop atau PC gitu ya, kita lakukan proses editing yang pertama adalah cutting. Ya, cutting itu berarti motong. Kita potong-potongin dulu bagian yang tidak terpakai. Ya, bagian-bagian yang tidak terpakai. Bagian awal biasanya tuh pas ada yang ngomong action, itu kita buang. Terus pas bagian akhir ada yang ngomong cut, gitu, itu kita buang. Ya, kita potong-potong gambar yang tidak terpakai. Jadi kita tinggal sisakan urutan gambar yang terpakai aja, yaitu cutting. Setelah itu, setelah kita potong-potong, kita kasih transisi. Transisi itu bisa berbentuk efek, bisa juga yang tadi transisinya yang shoot pertama middle close up, terus tiba-tiba jadi close up di omongan kalimat berikutnya. Itu termasuk transisi juga. Kita ganti komposisi gambarnya, kita ganti frame-nya gitu. Yang middle close up kita ganti jadi close up misalkan gitu. Lalu kita tambahkan efek audio seperti misalkan ada musiknya gitu, ada sound efeknya misalkan gitu, misalkan ada ya efek-efek lain gitu ya. Setelah jadi semua dan di sini selain audio kita juga bisa tambahkan efek image, bukan efek ya, kita tambahkan image-image pendukung termasuk slide. Jadi kalau Bapak Ibu mau nambahin materinya, kita bisa tambahin. Kalaupun nggak pakai materi slide PowerPoint, kita bisa tambahin teks di samping-sampingnya, seperti contoh video kami tadi, gitu ya. Kalau udah jadi semua, itu kita render namanya. Render itu kita publish videonya menjadi satu buah video utuh yang baru. Gabungan-gabungan dari video-video yang sudah ada, itu namanya rendering. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ngeditnya tuh pakai apa sih sebenarnya? Ngedit itu banyak nih software-nya Bapak Ibu. Dari yang pro sampai yang bisa digunakan oleh yang baru belajar seperti itu ya. Ada Adobe Premiere, ada After Effects, ada Video Ulit gitu ya, ada Filmora, KineMaster, Windows Movie Maker. Tapi kalau saya rekomendasinya untuk Bapak Ibu saat ini, nggak tahu ya, udah ada yang pernah pakai atau belum, mungkin Bapak Ibu bisa belajar pakai Filmora atau KineMaster nih. Jadi itu termasuk software yang cukup cukup favorit lah saat ini ya. Apalagi YouTuber pemula yang juga baru belajar bikin video yang nggak punya basic sama sekali, itu biasanya senang mainnya di Filmora sama KineMaster. Dia dua aplikasi ini juga ada di handphone, jadi kalau Bapak Ibu mau coba ngeditnya di handphone, bisa juga download di handphone. Tapi kalau saya sih nyaraninnya, kalau misalkan untuk tahap sekarang nih, saya sih menyarankan ngeditnya pakai laptop. Kenapa? Akan sangat beda hasilnya ketika ada orang yang belajar ngeditnya pakai handphone dan belajar ngeditnya pakai laptop gitu ya. Jadi saya sih kalau bisa menyarankan, sangat merekomendasikan ngeditnya pakai laptop gitu ya. Apalagi Bapak Ibu dosen juga pasti kan ada laptop gitu ya. Jadi untuk Filmora juga nggak terlalu berat sebenarnya aplikasinya ya. Mas Adis ya, nggak berat kan ya? Yes. Filmora nggak berat kan? Nggak ya. Filmora tuh aplikasi juga sangat enteng, nggak berat gitu ya. Bisa kita pakai dengan gratis, walaupun nanti pas di render atau di publish ada watermarknya gitu ya. Tapi kalau untuk
T2C harusnya dengan harga 1 jutaan kalau nggak salah tuh udah bisa dapat license-nya, bisa dibeli sih sebenarnya gitu, biar nggak ada watermark-nya nanti. Jadi rekomendasi saya Filmora. Kalau memang terpaksa ngerasa wah pede nih pakai HP aja, mata juga masih bagus nih, masih awas lah, bisa pakai juga InShoot. Jadi kalau pakai HP itu saya ngeditnya pakai InShoot. Jadi nggak tahu sih kenapa saya pakai InShoot, saya juga lupa dulu kenapa alasannya. Tahu-tahu saya pakai InShoot dan terlanjur nyaman sih kayaknya gitu. Jadi saya pakai InShoot, boleh dicoba juga kalau mau latihan-latihan. Dan mohon maaf hari ini mungkin nggak bisa sampai praktek ngedit gitu ya, karena terlalu panjang nih kalau sampai praktek ngedit gitu ya. Nanti mungkin tutorial-tutorialnya di YouTube sangat banyak, apalagi Filmora gitu ya. Dan sebagian besar youtuber itu saat ini ngeditnya pakai Filmora ya, kecuali profesional yang dia punya kru dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau yang personal itu rata-rata Filmora lah. Template-nya banyak, dia punya banyak teks-teks yang lucu-lucu, template-template sound effect dan lain-lain gitu, dia pakai Filmora. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Silakan kita perdalam dengan tanya jawab mungkin ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut, mohon maaf kalau ada kurang-kurang, kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan mungkin? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, izin bertanya, Mbak Filza. Ya, silakan Bang Erik. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang menjelang sore nih, Mas Angga. Apa Siapa? kabar? Alhamdulillah baik Pak. Salam kenal Pak. Ini mau nanya nih, Mas Angga, ini menarik ya kalau ngomongin video gitu ya, buat video, kemudian mengedit gitu ya. Saya juga hobi juga sih gitu ya, apalagi kalau misalnya di Instagram tuh bikin reels gitu. Dengan source yang udah kayaknya tinggal plug and play gitu ya, kayaknya tinggal pakai aja gitu ya, kayaknya keren banget gitu ya, nggak nyangka bisa begini kerennya gitu, padahal biasa aja gitu menurut orang lain. Nah ini kan saya juga biasa juga pakai InShoot gitu. Nah yang mau saya tanya ini Mas Angga ya, ini kan keren sebetulnya, betul ya terkait dengan angle gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin angle yang berbeda-beda dalam satu video, itu harus ada lebih dari satu kamera. Dan kalau misalnya memang lebih dari satu kamera, itu untuk men-take-nya gitu ya, kamera 1, 2, 3 itu harus berbarengan kah? Dan merecord sesuai dengan waktu awal sampai akhir? Atau angle-angle tertentu kita shoot gitu ya? Nanti kalau angle ini udah cukup kayaknya nih buat di-editing, nanti di tempel gitu, kita selesai dulu, stop, nanti angle tertentu kita play lagi atau gimana ya Mas Angga? Mungkin pertanyaan saya itu, terima kasih. Baik, makasih Pak Erik. Oke, menarik nih. Kalau misalkan mau pakai multi kamera gitu ya Pak ya, itu maksudnya gimana? Kalau di commonnya di produksi-produksi yang kami lakukan ketika pakainya multi kamera, kita shoot semua Pak. Kita shoot semua. Jadi ketika kamera roll, itu semua roll. Misalkan 3 nih, depan, kiri, kanan roll. Semua roll. Nanti PR-nya editor tuh. Editor nanti kapan dia masukin kamera 2, kapan dia masukin kamera 1 dan seterusnya gitu ya. Itu kalau kamera ready ya. Tapi kalau kita cuma punya satu kamera, ya mau nggak mau kita cut to cut Pak. Kita cut to cut. Jadi apa ya? Aktor intelektualnya adalah sutradaranya tuh. Ya, atau kalau misalkan bapak sutradaranya juga, artisnya juga, editornya juga, ya udah tuh kan berarti kan bapak semua tuh ya. Jadi misalkan, oke, pas pembukaan dari depan, cut. Pas ngomong selanjutnya geser di kita, set gitu, kamera kita pindahin situ. Ya, pas masuknya geser lagi ke sini. Itu cut to cut Pak, cut to cut. Tapi kalau misalkan memang krunya ada, kamera ada, ya pasti itu roll semua sih Pak, karena agak riskan. Karena bisa jadi gini, kenapa selalu kita roll semua? Karena bisa jadi ketika sebenarnya maunya kamera depan nih Pak, pasien itu, tapi ternyata kamera depannya terkendala atau gimana gitu, kita harus ngambil dari kamera 2 misalkan gitu, buat nutupin kekurangan kamera 1 tadi yang sebenarnya nggak bisa diambil gitu-gitu sih Pak. Kalau di industri mungkin kayak gitu, tapi kalau misalkan
kebutuhannya kita yang tadi gitu ya, masih kebutuhan untuk konsumsi pribadi dan instansi internal gitu ya, mungkin 2 kamera bisa ganti-ganti itu Pak, cut to cut gitu ya. Tinggal kita udah ngebayangin aja sih Pak, yang penting kan itu ya, yang penting konsepnya ya, jangan sampai ide liarnya mau ganti-ganti kamera tapi sebenarnya ntar geser sini, tapi belum terbayang nih Pak, belum terbangun skenario di kepalanya. Nah, poin bagusnya dari Pak Erik adalah kalau misalkan mau ke arah sana, berarti nanti tadi tuh Pak, di skrip yang storyboard tadi tuh, yang di materi kan kita udah nulis skrip, Pak Erik tambahin Pak di situ middle shoot depan misalkan. Nah, nanti misalkan masuk slide 2, close up nyamping kanan. Jadi pas syuting udah nggak mikir lagi nih kamera dari mana ya, gitu. Jadi kita udah punya polanya Pak. Jadi kita udah tahu, oh slide ini kamera udah tinggal geser sini, slide ini kamera udah tinggal geser gini. Kita main simpelnya gitu. Karena saya berasumsi video yang Bapak Ibu buat akan dikerjakan sendiri semua. Kalau saya sih asumsinya begitu ya. Gitu. Oke, baik Mas Angga. Sampai Gitu, kalau Pak Erik. misalnya tambahan nih, kalau misalnya udah profesional banget, sampai anchor-nya ya, atau pembawa beritanya atau materinya itu bisa ngelihat mana yang nyala, dia harus ke situ matanya gitu. Oh iya, betul, betul. Itu udah itu berarti kan jadi kayak live shoot ya Pak ya. Jadi misalkan kalau itu udah harus ada floor director tuh Pak. Ada floor director yang di situ yang oke dia ke sana, nanti dia tinggal geser. Atau kalau kayak sekarang kan stylenya kan lebih asik lagi tuh kan gini Pak. Misalkan kita pakai 2 kamera ya. Katakanlah kamera 1 di sana ya Pak ya. Ini saya ngadep kamera 1 nih, begini ya. Nah, tapi yang diambil shootnya ini nih Pak. Seolah-olah ini kalau dulu nih Pak, ini jadi sebuah melanggar aturan nih. Kok yang di shoot nggak lihat kamera gitu, kan gitu ya. Tapi untuk video modern justru yang kayak gini jadi value-nya mahal gitu. Dia seolah-olah ngelihatnya ke kamera 1, tapi yang on malah kamera 2. Ini seolah dia padahal nggak ngeliat ke sini gitu kan. Itu value yang beda sih Pak. Itu jadi gimmick, jadi apa ya? Jadi yang membuat video jadi dinamis gitu ya. Jadi nggak monoton kan ngelihat kamera terus. Jadi kayak lucu ya, apalagi pakai kamera yang bisa bokeh-bokeh tuh Pak belakangnya. Jadi agak blur-blur gitu kan. Nah, itu kan jadi estetik lagi tuh bahasanya gambarnya. Gitu Pak. Siap, terima kasih. Menjawab Pak Erik. Siap Pak. Nanti boleh Pak komunikasi lebih lanjut Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Angga. Ini saya jadinya pengen mau melanjutkan pertanyaan dari Bang Erik. Kalau seperti itu kan Pak, misalnya dari seluruh kamera dia on ya. Berarti secara tidak langsung seluruh kamera juga merekam soundnya. Nah, kira-kira kalau di proses editingnya tipsnya gimana ya Pak? Karena kan otomatis kalau misalnya kita nge-cut kayak gitu, soundnya jadi kepotong atau kayak gimana. Nah, itu tipsnya seperti apa? Kalau udah pakai yang pertama, kalau kita udah pakai multi kamera dengan sistem semua roll kayak tadi tuh, kayak syuting industri tadi, itu pasti audionya juga split tuh Bu. Itu pasti udah pakai boom atau pakai wireless gitu atau apapun itu. Jadi pasti audionya juga udah split. Walaupun kamera itu akan merekam audio sebagai backup. Ya, pasti tapi audio utamanya harusnya udah nggak pakai itu. Ya, harusnya udah nggak pakai itu. Kalau misalkan nggak punya audio split gimana? Oh, berarti kita harus mengandalkan satu kamera yang memang kita pakai audionya itu, jadi biar kualitasnya sama. Misalkan kamera beda-beda nih, ya kan, depan pakai Sony, kiri kanan pakai Canon misalkan gitu ya. Oke, kita rekam semua, tetap roll semua, tapi pas editing, misalkan di scene kedua kita harus pakai kamera gambarnya Canon, tapi suaranya tetap kita ngambil dari yang Sony sih Bu harusnya. Tetap satu line suaranya harus sama sih sebenarnya, biar kualitasnya nggak beda-beda, karena beda kamera akan beda kualitas dia menerima suaranya gitu ya. Tapi kalau kasusnya seperti Pak Erik bilang tadi dengan multi kamera dan semua roll, itu juga harusnya audio split. Normalnya begitu. Jadi kalau kami syuting video di luar gitu ya, yang untuk klien dalam tanda kutip gitu ya, itu pasti kita pakai audio sendiri, entah wireless, entah boomer gitu, atau boom yang kita pegang tuh kayak syuting sinetron tuh kayak gitu. Oke, terima kasih, kebayang Pak Angga. Iya. Silahkan kepada Bapak Ibu dosen yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Saya mau nanya Bu Filza. Iya, silahkan Pak Herdi. Assalamualaikum, selamat siang Mas Angga. Maaf saya nggak bisa nyalain kamera ini. Siapa? Selamat siang Mbak. Nggak terlalu stabil gitu.
Salam kenal Mas Angga. Salam kenal Pak. Menarik sekali materinya nih. Saya juga mohon maaf tadi baru selesai ngajar, jadi baru join. Kebetulan saya mengajar mata kuliah psikologi komunitas Mas Angga. Sehingga kadang-kadang saya bikin video itu tidak fokus ke personal, ke person gitu ya. Tapi kadang-kadang saya misalkan ngambil kondisi banyak orang gitu, misalkan kan di komunitas itu kita ada yang namanya misalkan asset mapping gitu. Jadi kita mungkin ada harus ngesut kondisi satu masyarakat gitu. Nah, yang saya mau tanya, kira-kira modalnya berapa itu? Maksudnya peralatan-peralatan minimal apa yang dibutuhkan dan budget berapa gitu nanti saya kira-kira kebayang apa aja yang dibutuhkan terus budgetnya berapa gitu. Ya izin saya nanti ke atasan. Siap. Siap Pak. Oke Pak. Nah, budget alat ya Pak ya. Aduh, alat nih. Ngeri sedap nih saya bahas alat nih. Oke. Yang pertama Pak, kalau balik lagi ya ke kamera gitu ya. Kalau saya sih sejauh ini masih merekomendasikan gunakan handphone aja gitu, karena pasti handphone sekarang sudah Full HD. Full HD itu 1080 1920x1080. Jadi harusnya kamera-kamera handphone sekarang sudah memenuhi itu gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk pengambilan gambar handphone cukup. Kecuali Bapak mau coba belajar menggunakan kamera profesional, entah pun itu DSLR atau mirrorless gitu ya. Kamera DSLR atau mirrorless yang untuk video yang grade bawah itu pasti harga di antara 5 sampai 6 juta tuh biasanya tipe-tipenya, tipe-tipe yang sejenis gitu ya, yang biasanya mau merek apapun pasti kan ada kompetitor tuh di level-level tertentunya ya. Kita di antara 4 sampai 6 lah itu yang level pertama. Nanti level atasnya lagi ada yang di angka 8 sampai 12. Nanti ada lagi di atasnya 13 sampai 16 tuh. Itu membedakan grade-grade-nya aja. Kalau buat membedakan grade itu, kalau Bapak Ibu lihat Canon itu kalau angka serinya 3 angka itu berarti yang grade bawah. 550, 660, pokoknya kalau 3 angka itu berarti grade paling bawahnya. Entry level. Iya, entry level bahasanya. Nah, 550D misalkan, 660D gitu. Kalau di atasnya angkanya jadi 2 digit. Ya, 50D, 60D. Nah, kalau yang atasnya lagi satu angka doang, 6D, 7D dan lain-lain. Nah, itu kalau di Canon. Tapi kalau di tipe lain macam-macam sih. Tapi grade-nya rata-rata situ. Yang saya tahu ya, saya nggak tahu nih. Sekarang kan harga-harga pada naik ya, komputer juga pada naik. Saya nggak tahu sih fluktuasinya seperti apa. Seperti itu. Kalau untuk kamera begitu Pak. Kalau untuk audio nggak tahu tadi karena butuhnya gambar-gambar komunitas dan lain, mungkin audio jadi minor gitu ya, mungkin nggak terlalu perlu untuk butuh interview dan lain-lain, ya mungkin bisa disiapin yang tadi yang saya bilang audio entah wireless ataupun yang pakai kabel yang range-nya di ratusan ribu sih Pak, ada yang di bawah 100 ribu, ada yang 200 ribuan gitu ya. Kalau yang untuk pemulanya gitu ya, kalau yang profesional pasti di atas 1 juta ya, kayak yang sering dipakai YouTuber artis tuh yang biru-biru nyala, kalau diselipin di sini itu harganya di atas 2 juta gitu. Itu wireless tuh, wireless kamera, wireless sound. Kalau yang pemulanya ya 200 ribuan ada sih, 250, 300 ribu itu ada. Kalau untuk sound, kalau untuk lampu, apalagi kalau ngomongin komunitas harusnya kan di outdoor ya, mungkin nggak perlu terlalu lighting, jadi nggak perlu invest di lighting, tinggal dicari aja waktu hari yang terang atau yang lagi nggak mendung gitu ya, karena kan lebih banyak outdoor kemungkinan gitu ya Pak ya. Semoga menjawab Pak. Terima kasih banyak Mas Angga. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Herdi. Selanjutnya ada Bapak Ibu dosen lagi yang mau bertanya. Ini kalau nggak udah bisa bikin satu video nih Bu harusnya nih Bu. Seharusnya sambil ini ya praktik ya Pak. Udah punya materi tuh, materi udah punya. Tinggal ditulis skrip mau ngomong apa di bawahnya gitu kan ya. Udah handphone udah punya semua. Paling standing yang belum punya tuh yang 12.000 tadi kan. Tinggal di tag, udah. Tinggal nanti minta sesi berikutnya tentang video editing, gabung-gabunginnya secara teknis. Berarti dan minta jangan yang advance dan minta video editingnya jangan yang advance, yang basic aja, yang potong sambung aja.
berarti nanti kalau misalnya kita mau mengundang Pak Angga lagi nih kalau buat editing siap ya Pak? Insya Allah, insya Allah. Tapi kayaknya ada yang lebih expert tuh di kampus tuh. Mau tanya dong Mas Angga, Siap Bu. Oke, kalau silakan. kita mau bikin video pembelajaran aja kan kita rekam sendiri, apa sendiri semua sendiri. Iya Bu. Nah itu apa namanya kalau mic-nya harus yang gimana ya supaya suaranya bagus. Itu kan selalu saya pernah nyoba-nyoba juga, tapi kalau mic-nya biasa tuh nggak gitu bagus hasil suaranya, nggak jelas. Mic biasa tuh artinya mic dari kamera Ibu ya, atau dari handphonenya? Mic yang kita tempel di sini. Itu dari headphone kah atau dari mana? Iya. Oke. Jadi itu nggak ya kedengeran sih, cuman nggak terlalu bagus. Oke. Mungkin itu saya nggak tahu ya Bu itu merek apa dan lain-lain gitu ya, saya nggak tahu. Tapi sekarang pun nih saya boleh kasih lihat nih mic saya nih. Sebentar. Ini saya punya mic nih. Saya punya mic. Ini harganya 150 ribuan nih Bu. 150 ribuan tanpa phantom power. Phantom power itu biar kalau kita ngomong suaranya lebih keras dan nerimanya. Tapi kalau nggak pakai phantom power dia harus dekat banget nih Bu. Tapi kalau phantom power kita segini aja Bu udah kerekam sama dia. Phantom power itu 98 ribu harganya. Jadi kalau pakai phantom power sekitar 250 ribuan. Nah ini kualitas audionya saya nggak tahu standar bagusnya seperti apa ya Bu ya. Tapi ini bisa dicek di YouTube-nya kami Guru Kreatif tuh. Nah ini kita pakai mic yang ini. Itu berarti modal sekitar 250 ribuan untuk suara ini dan cukup proper sih Bu harusnya Bu untuk standar itu. Dan kalau barang-barang ini kan pasti barang-barang Cina ya Bu ya, barang-barang Cina yang sebenarnya banyak banget mereknya nih. Tapi yang paling rekomen dari banyak merek itu mereknya Tafware Bu. Gitu. Kalau dengan grade yang ini ya, grade yang ini yang paling rekomen Tafware, walaupun di atasnya ada tuh yang mic untuk streaming gitu-gitu ya, yang gamers itu kan yang harganya ada yang 700 ribuan dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya dengan kualitas seperti ini, saya juga di rumah pakai untuk bikin konten-konten digital sih. Alhamdulillah sih Bu nggak terlalu ini sih Bu. Tinggal mungkin karena kalau yang mikrofon tadi aja nggak tahu nyambungnya kemana gitu. Kalau kami kan ini kita bisa langsung sambungin ke komputer gitu Bu. Jadi kualitasnya sih harusnya sih aman sih Bu. Noise-nya juga bahkan nggak ada noise gitu sih Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Gantina. Ini saya nggak ini ya, nggak dipesenin sponsor dia promosi alat-alat tadi ya. Oke, sepertinya karena waktunya juga sudah terbatas, diskusinya sampai sini dulu aja. Sebelumnya kami mau mengajak Bapak Ibu untuk meng-on-kan kameranya untuk dokumentasi. Kita dokumentasikan juga sebagai kenangan. Kepada Mbak Ibu Santi, saya minta tolong bantuannya Bu. Ya, Bapak Bapak Ibu materinya saya share di chat ya. Kalau mau download, mau diambil silakan. Ya, Terima kasih Mas Angga. Bapak dan Ibu semuanya, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan bagi Bapak Ibu yang dapat on cam, kita foto bersama dulu. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Baik, kita foto gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, sekarang boleh ganti gaya yang biar nanti kalau masuk video bagus, angle-nya nyamping. Siap, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih. Saya mengucapkan sekali lagi kepada Pak Angga. Ini banyak banget ilmu-ilmu baru yang akhirnya kami dapat. Mudah-mudahan nanti bisa langsung kami praktekkan lagi. Dan kalau bisa dapat sesi-sesi selanjutnya mungkin bakal keren banget kalau bisa sekalian belajar editing ya Pak. Insya Allah Bu, insya Allah. Editing tuh enaknya offline tuh Bu. Siap Pak. Oke, kalau begitu sampai sini dulu kegiatan kita hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak banyak, Ibu. Mas Angga sudah bergabung. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Demikian sesi pelatihan media kreatif kita hari ini. Nanti akan ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan di grup. Mohon dinantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya dikasih ya Mbak. Siap, akan segera di-share Ibu. Makasih. Izin untuk end meeting. Iya, makasih.